Dengar ya, di akademi ini semua orang menganggap Departemen Pandai Besi itu sampah. Jadi saat demonstrasi murid terbaik dimulai, tidak ada yang berharap banyak pada si Pandai Besi. Peserta pertama dari Departemen Tempur melawan robot tempur peringkat C spesial. Sesuai dugaan, dia menghancurkannya sekali pukul sampai kepingannya terbang kemana-mana. Lalu murid Departemen Pendukung muncul dengan Raven miliknya melawan robot peringkat C berlapis baja. Tapi ternyata, baja itu bukan masalah besar bagi Raven andalannya. Raven itu terbang tinggi, lalu memberikan serangan cepat yang menembus jantung si robot baja. Semua orang bersorak seolah dia jenius, yakin si Pandai Besi bakal dipermalukan setelah ini. Tapi saat jagoan kita, Seahun masuk ke arena, suasananya langsung berubah drastis. Mereka menawarinya robot peringkat D sebagai keringanan, karena menganggapnya lemah, tapi dia malah minta robot berlapis baja peringkat B. Semua orang terkejut, tapi mereka tetap menyiapkan robot itu untuknya. Lalu Seahun mulai mengalirkan mana ke pedang buatannya sendiri yang masih tersarung. Nah, perhatikan bagian ini, kualitas senjatanya saja sudah cukup untuk membuat semua orang di sana tercengang. Meskipun robot itu mengaktifkan perisai energi, sekali tebas saja robot itu hancur jadi debu beserta separuh arenanya. Gila banget. Bahkan pembawa acara pun sampai kehabisan kata-kata. Jadi, siapa sebenarnya Seahun ini? Dulu, dia adalah pandai besi terhebat dunia yang selamat dari pembantaian 5 Raja Iblis. Para pahlawan melawan balik dan akhirnya berhasil meraih kemenangan di saat terakhir. Namun harganya sangat mahal. Meski iblis lenyap, dunia sudah benar-benar hancur. Sebagian besar planet sudah ditelan lautan kepunahan, kemenangan ini terasa seperti kekalahan. Lee Si-Hahun, pandai besi terakhir umat manusia, menatap lautan yang perlahan mendekatinya setiap detik. Di sampingnya ada 3 pahlawan sekarat yang menang berkat senjata buatan Seahun. Kini dia sendirian di tengah lautan, lalu memutuskan untuk menempa satu barang terakhir. Dengan sisa tenaga, dia mengekstrak biji besi dari tubuhnya sendiri untuk membuat belati. Tepat saat air menyentuhnya, dia selesai menempa dan langsung menusuk dirinya sendiri. Seketika kemampuannya aktif, mengembalikan semuanya ke asal, lalu semuanya menjadi gelap gulita. Kalian pasti bingung kan? Tiba-tiba ada suara memanggilnya kandidat Lee setelah 31 tahun. Melihat suasana ujian masuknya kembali, dia bertanya-tanya apakah ini hanya sekadar mimpi. Tapi kemudian dia teringat senjata terakhirnya. Kemampuan kembali ke asal itu nyata. Ini semua terjadi berkat senjata yang dia buat dari darah dagingnya sendiri. Instruktur membentaknya, memberi peringatan terakhir agar dia serius atau akan diusir. Sambil mengambil senjatanya, pikiran Seahun melayang kembali ke penyesalan masa lalunya. Dia berpikir andai saja dia memulainya lebih cepat untuk mengubah masa depan kali ini. Sambil menggenggam senjatanya, dia sadar masa lalu tak penting karena kini dia punya kesempatan. Dia harus melindungi semua orang. Dan pikiran itu membuatnya tersenyum penuh harapan. Target pertamanya adalah lulus ujian Babel, urusan mencari kawan lamanya bisa nanti. Dengan pengalaman seumur hidupnya, teknik tempaannya yang sempurna langsung menarik perhatian penguji. Profesor itu memperhatikan dengan seksama, karena ritme palu Seahun sangat sempurna dan menghasilkan resonansi tajam. Setelah memeriksa bahan-bahannya, penguji menyimpulkan kalau hasil karyanya tingkat atas. Asisten Han pun sampai terheran-heran. Mereka yakin ini akan lulus, tapi tiba-tiba Seahun malah menghancurkan barang tersebut. Di hidup baru ini, dia tak mau berkompromi dengan membuat barang yang setengah-setengah. Asisten Han marah besar, menganggapnya sebagai hinaan. Tapi Seahun tetap tenang, minta mengulang. Nah, mari kita nantikan kelanjutannya, karena profesor sendiri bilang Seahun tidak melanggar aturan. Halo semua, mari saksikan bagaimana pemuda ini berjuang di sisa waktu 40 menit terakhir. Seahun bilang dia tidak sudi mengumpulkan karya yang biasa saja. Kagum dengan kepercayaan dirinya, sang profesor pun mendoakan yang terbaik. Pahlawan kita mulai lagi, tapi dia langsung menemui hambatan karena tubuh mudanya kekurangan mana serta tenaga fisik, sementara waktu terus berjalan. Dia sangat membutuhkan jalan pintas yang efektif untuk situasinya saat ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, suara aneh tiba-tiba terdengar dan membuat semua peserta lain menatap tidak percaya. Seahun sedang mengisi mana ke batu pemantik secara manual. Peserta lain memperingatkan bahwa jika terbakar, batu-batu itu pasti akan meledak. Namun pahlawan kita mengabaikan teriakan panik itu dan langsung melemparkan batu-batu tersebut ke dalam tungku penempaan. Ruangan jadi kacau balau, bahkan ada yang mencari alat pemadam. Han memohon profesor untuk menghentikannya, namun sang pengawas ujian tetap terlihat tenang. Dia justru menyuruhnya untuk memperhatikan aliran api dan menolak untuk bersikap panik layaknya seorang pemula.
Di hadapan mereka, sesosok iblis api 5 warna muncul nyala api bersuhu tinggi hasil resonansi dari berbagai jenis batu pemantik. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang membutuhkan kontrol mana presisi, namun sebenarnya hanya menggunakan sangat sedikit energi. Peserta lain hanya bisa melongo melihat tungku tetap stabil. Sadar bahwa segala risikonya aman dan tidak akan ada ledakan, Profesor mulai memperhatikan perubahan warna yang terjadi pada batangan besi tersebut. Dia menyadari penggunaan teknik resonansi batu pemantik untuk memperkuat panas, sekaligus mempercepat proses penempaan yang sulit. Meski begitu, melihat jam yang ada, sang profesor tetap ragu Sehun bisa menyelesaikannya dalam sisa waktu 30 menit. Saat penempaan berlanjut, tubuh Sehun yang belum terlatih jadi penghambat utama. Mana miliknya habis dan pelindungnya hancur sehingga dia harus menahan panas tungku. Dia pun berjanji dalam hati untuk lebih memprioritaskan latihan fisik setelah ujian ini benar-benar berakhir. Namun untuk saat ini, dia terus berjuang melawan rasa lelah dan memanfaatkan setiap detik waktu yang tersisa. Saat instruktur menghentikan ujian, Sehun berhasil menyelesaikan pedang api 5 warna dan memicu notifikasi sistem keahlian pengrajin unik. Kualitas dari pedang hasil buatannya itu membuat seisi ruangan benar-benar terpaku karena terkejut. Hasil penilaiannya sangat tinggi, dan Sehun dengan santai menawarkan profesor untuk memeriksa statistik detail dari item tersebut. Asisten Han sangat terpukau dengan keahliannya, sampai-sampai dia langsung menyatakan Sehun lulus ujian di tempat. Dia sempat lupa menunggu keputusan resmi dari profesor. Setelah ujian berakhir, Sehun dipanggil menuju kantor Profesor Kim In-sol. Meski Sehun menjawab dengan sopan saat ditanya apakah dia merasa puas dengan hasil karyanya, sang profesor masih bisa merasakan adanya ganjalan rasa tidak puas yang tersembunyi di mata pemuda itu. Langsung ke intinya, Kim In-sol menyarankan Sehun untuk mundur karena Departemen Pemurnian Babel sudah mulai hancur dan reputasinya kian memudar. Sehun sendiri sudah tahu masa depan di mana departemen ini akan runtuh dan Akademi Vulkan yang bakal memimpin. Namun, saat profesor menyarankannya ke Vulkan, Sehun menolak dan langsung mengoreksi sudut pandang sang profesor dengan tegas. Dia menegaskan Vulkan takkan jadi nomor 1, karena dialah yang akan mengubah Babel setelah resmi menjadi murid di sana. Mendengar klaim berani itu, profesor mengingatkan kalau dia harus membuktikan diri dengan menjadi lulusan terbaik di departemennya dulu. Kalian pasti berpikir dia sombong, tapi jujur saja, kemampuan pemuda ini memang sudah berada di level berbeda. Tapi tetap saja, merebut posisi lulusan terbaik di Babel bukanlah perkara mudah. Sehun sangat paham mengenai aturan tersebut. Akademi memilih lulusan terbaik melalui ujian resmi tingkat tinggi antara 2 murid teratas, dan hanya 1 orang yang akan menang. Akademi Babel sendiri merupakan sebuah labirin raksasa yang terbagi menjadi 3 departemen utama. Ada tempur, pendukung, dan teknologi. Di setiap bagian, puluhan jurusan saling bercampur aduk layaknya akar pohon yang berantakan. Untuk bisa menjadi yang terbaik di tengah kekacauan besar tersebut, seorang murid harus mampu mengungguli semua orang dari berbagai jurusan dan membuktikan dirinya sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Profesor jelas merasa terkesan, namun dia masih membujuknya ke Vulkan, menganggap bakat luar biasa pandai besinya lebih cocok di sana. Sehun mengerti maksudnya, tapi tetap teguh pendirian bahwa Babel akan segera menjadi sekolah nomor 1 setelah dia masuk nanti. Profesor menganggap bocah ini sangatlah sombong, namun sebenarnya dia sama sekali tidak membenci sikap penuh percaya diri tersebut. Dia mengajak bersalaman karena penasaran dengan kemampuan pahlawan kita. Saat tangan bersentuhan, keahlian ikatan Sehun aktif dan menjalin hubungan tingkat 1 dengan profesor. Tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, dia langsung mengekstrak kekuatan tersebut saat itu juga, mendapatkan batu ikatan besi pembawa api. Ini logam kelas tinggi bertekstur kayu yang sangat unik dan sempurna untuk menyimpan energi api. Di apartemennya, Sehun menatap logam hasil ekstrak dari profesor itu. Kualitasnya memang sangat solid, namun ukurannya masih terlalu kecil. Ekstraksi ikatan ini memang rumit kan? Percayalah, kita akan melihat kemampuan gila yang bisa menarik biji besi dari udara kosong lewat kekuatan hubungannya. Saat ini level ikatannya hampir tidak cukup buat memakai medali itu, dan dibanding mahasiswa baru lain, status sistemnya cukup menyedihkan. Dia menghela napas, tapi sejujurnya dia tidak mengeluh. Punya status cupu demi bisa kembali ke masa lalu adalah kesepakatan yang bakal dia ambil kapan saja. Dia mengingatkan dirinya untuk tidak serakah. Masih banyak waktu buat dia menghancurkan pandemonium suatu saat nanti. Organisasi itu tidak cuma menginjak-injak kemanusiaan. Merekalah dalang di balik pemanggilan 6 dewa iblis yang melenyapkan semua orang. Kalau ingin menghentikan mereka, dia tidak boleh pilih-pilih soal cara yang dia gunakan nanti.
Dia juga tidak boleh bingung soal masa depan. Jadi, prioritas utamanya adalah mendapatkan senjata atau skill memori. Setelah gol pertamanya masuk ke Babel tercapai, sekarang waktunya fokus ke tahap kedua dari rencananya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Level ikatannya meningkat dan membuka skill baru bernama Bond Imprint atau segel ikatan. Seminggu kemudian, tibalah hari pertama Sehun di Akademi Babel. Tempatnya sangat luas dan megah sampai dia nyaris tersesat sebelum akhirnya menemukan ruang pemurnian. Begitu dia melangkah masuk ke kelas, dia langsung kena semprot Michael Barmit, sang wakil dekan. Michael memarahinya habis-habisan karena telat dan dianggap punya sikap yang terlalu santai. Profesor Kim segera maju dan mencoba untuk membelanya, menjelaskan kalau masih ada 10 menit sebelum ujian dimulai, tapi Michael tetap keras kepala. Dia terus saja mempermasalahkan pembawaan Sehun yang santai. Melihat perdebatan itu, Sehun akhirnya paham kenapa Profesor Kim melarangnya mendekati tempat ini. Ternyata bukan cuma karena status departemennya yang anjlok, tapi mereka juga bermasalah dengan para petinggi. Mari tonton momen canggung ini. Sehun mencoba ramah menyapa murid lain, tapi dia malah dikacangi total tanpa ampun. Saat itulah seorang wanita bertanya apa semua sudah hadir. Begitu wakil dekan memanggilnya dekan, mata Sehun langsung melotot kaget. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah Ryu Yunha, sang dekan dari Departemen Boripa di Babel. Sehun bingung kenapa orang hebat sepertinya ada di sini. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah pelanggan tetap di tokonya. Dia adalah petarung peringkat S dengan skill unik yang mengerikan. Dia bisa melahap senjata untuk jadi lebih kuat. Sehun ingat Ryu pernah menyesal karena memakan perlengkapan berkualitas tingginya. Suara Profesor Kim menyadarkannya. Sekarang waktunya untuk memulai ujian tambahan tersebut. Kalian dan aku harus tahu kalau aturannya brutal. 90 menit menempa senjata pelengkap untuk pedang sebelumnya. Syaratnya, mereka harus memakai tungku alkimia untuk menempa. Tumpukan besar biji besi sudah disiapkan untuk mereka pilih. Dengan dekan dan wakil dekan yang jadi jurinya, tekanan di sana benar-benar terasa luar biasa. Saat sinyal dimulai, Sehun mengikat celemeknya. Dia fokus pada tungku alkimia, tahu dia harus menciptakan resonansi sempurna menggunakan mana murni. Ejekan seseorang tiba-tiba membuyarkan konsentrasinya. Bertanya apa, dia pikir menatap bahan-bahan itu bakal meningkatkan mananya secara ajaib. Saat Sehun bertanya apa itu buat dia, murid pirang bernama Hans Barmet hanya mengejek karena cuma mereka berdua di sana. Profesor Kim menyuruh Hans diam dan fokus, tapi ejekannya sudah telanjur. Hans adalah putra wakil dekan yang sangat sombong karena garis keturunannya. Dia meremehkan mana Sehun yang rendah, merasa percaya diri dengan latihan khusus keluarganya. Hans sudah punya level mana yang setara dengan lulusan terbaik tahun kedua akademi tersebut. Dia mengambil lazerit dan hanam jade, biji elemen air yang kuat, merasa seolah sudah memenangkan ujian ini. Dekan Ryu melihat Hans memilih biji air. Sementara Profesor Kim mencatat bahwa menempa atribut air sangatlah sensitif terhadap api. Wakil dekan Michael mengejek, bilang kalau kekhawatiran kuno itu tidak berlaku lagi sekarang. Kim bergumam meski alkimia canggih, waktu tetap jadi faktor besar bagi penggunanya. Michael memotongnya dan pamer kalau putranya cuma butuh 30 menit untuk menyatukan biji besi apapun. Profesor Kim kaget saat menyadari kalau Hans memang secepat itu. Kecepatan resonansinya jauh di atas mahasiswa baru biasa. Jelas ujian ini sudah diatur buat menguntungkan orang seperti Hans. Profesor Kim diam-diam mengutuk wakil dekan karena pilih kasih. Sementara itu, mata dekan Ryu melebar saat melihat ke arah Sehun. Dia malah mengambil hidrat dan batu api merah, pilihan yang berlawanan dari Hans. Melihat itu, Michael mengejek dan bilang kalau bocah itu terlalu sombong. Hans pun bingung kenapa Sehun memilih biji yang sangat kontras. Bagi si pirang ini bodoh, tapi kita tahu kejutan akan segera datang. Keren kan? Oke. Kalian dan saya akan melihat bagaimana si lemah ini menjungkir balikan logika dunia alkimia. Han mulai santai karena merasa akan menang mudah, tapi lamunannya buyar saat menyadari sesuatu yang aneh. Sehun mengaktifkan skill barunya, segel ikatan, lalu memasangkan besi pembawa api itu ke lengan kanannya. Seketika lengannya diselimuti api yang berkobar hebat, tapi Sehun bahkan tidak sudi melirik ejekan Han. Dia sudah sangat fokus sekarang. Wakil dekan tersenyum licik, mengira Sehun melakukan kesalahan pemula dengan mencoba menciptakan resonansi elemen yang sama. Menggunakan mana murni untuk beresonansi dengan mineral elemen, biasanya hanya akan membuat energi itu mengamuk, yang berujung pada kecelakaan fatal. Dia menunggu ledakan terjadi, tapi bencana itu tidak pernah datang. Sebaliknya,
Kekuatan api Seahun melonjak ke level luar biasa hingga menyilaukan mata semua orang di sana. Dengan gerakan yang sangat sempurna, dia menyelesaikan proses sintesis dan menciptakan sarung pedang yang dirancang untuk mengumpulkan energi api. Ruangan menjadi hening seketika saat deskripsi barang muncul. Ternyata itu adalah sebuah item tingkat langka. Selain bisa menyimpan mana api dalam jumlah yang sangat masif, item ini juga memungkinkan penggunaan skill bernama api liar. Han yang masih menempa langsung berkeringat dingin, tak habis pikir bagaimana Seahun bisa menyelesaikannya tanpa ada kendala. Nah, perhatikan bagian ini. Karena disinilah kesombongan akan memakan tuannya sendiri dalam sekejap. Karena panik dan terganggu, Han mengacaukan waktu saat mengalirkan energinya ke dalam mineral elemen tersebut. Ayahnya menyadari kesalahan itu dan berteriak memberi peringatan, tapi semua sudah terlambat karena sedetik kemudian ledakan dahsyat mengguncang seluruh laboratorium. Saat sore tiba, ruang pemurnian itu kini hanya dipenuhi asap tebal dan ketegangan yang sangat mencekam. Michael si ular tua segera mencoba memutarbalikkan keadaan demi kepentingan anaknya dengan menyatakan pertandingan ini seri, serta menggunakan alasan cedera Han untuk menunda keputusan akhir sampai waktu yang belum ditentukan. Profesor Kim tidak terima. Dia menegaskan kecelakaan itu murni karena kecerobohan Han sendiri, namun Michael malah bersikap keras dan balik menuduh Kim. Michael terus bermain kotor dan mulai mencari celah dalam performa luar biasa Seahun. Dia mengklaim mustahil bagi seorang pemula bisa mencapai resonansi penuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Baginya, mustahil jika seorang mahasiswa baru bisa bersikap sehebat itu. Seahun hanya diam, dia tahu teknik yang digunakannya seharusnya belum ditemukan hingga bertahun-tahun ke depan. Dia menggunakan metode kuno yang menganggap alkimia bukan tentang menghancurkan biji besi untuk dibentuk ulang kembali, melainkan tentang menemukan inti mineral dan membiarkan kehidupan di dalam biji tersebut berkembang dengan sendirinya. Seahun memakai jalan pintas dari masa depan, tapi dia tak berniat menjelaskannya pada orang seperti Michael. Dia pun berpura-pura bodoh, membuat Michael terpancing, dan langsung menyebut Seahun sebagai seorang penipu ulung. Michael berargumen mustahil mahasiswa baru bisa menempa item langka tanpa berbuat curang sama sekali dalam ujian. Saat suasana makin panas, suara Dekan Ryu tiba-tiba menghentikan perdebatan sengit mereka semua di sana. Kalian pasti beranggapan yang sama dengan saya. Apakah sang dekan benar-benar akan memihak si penjahat kali ini? Michael sudah merasa menang, mengira dekan akan mendiskualifikasi Seahun. Tapi situasi justru berubah menjadi sangat aneh. Dekan Ryu sama sekali tidak mempedulikan peraturan, dia justru menatap sarung pedang itu dengan air liur yang menetes, seolah dia akan kehilangan kendalinya. Dia tampak sangat ingin mencicipi item tersebut, membuat seluruh ruangan terpaku melihat keserakahan anehnya yang tiba-tiba. Belakangan, pahlawan kita pergi sambil merenungkan sarung pedang baru buatannya. Menurut mata ahlinya, produk akhir itu terasa mentah karena pengaturan waktu yang sedikit meleset saat proses pembuatan. Tapi itu sudah cukup untuk membuat wakil dekan kesal. Di jalan, nama Barit terus mengusik pikirannya. Dia yakin pernah mendengarnya, lalu teringat kisah masa lalu dari si anjing peledak, Louis Fallen. Louis pernah bercerita tentang senjata yang meledak dan memberinya luka bakar mana yang bersifat permanen. Seahun menyadari bahwa Han kemungkinan besar adalah pandai besi tidak kompeten di balik penderitaan Louis selama ini. Awalnya dia ingin merehabilitasi semua anjing itu, tapi dia memilih membiarkan takdir Louis untuk saat ini. Luka-luka itulah yang akhirnya mengubah Louis menjadi sosok si anjing peledak. Sementara itu, di ruang rapat departemen, perdebatan sengit terjadi untuk menentukan siapa lulusan terbaik tahun ini. Saat dekan bertanya soal keberatan, Michael mulai bicara dengan nada licik. Dan percayalah, rencana jahat si ular tua ini akan segera terungkap. Oke, kalian dan saya akan melihat perdebatan sengit tentang posisi dekan baru. Masalahnya beralih ke sarung pedang yang ingin diperiksa lebih detail oleh Dewan. Profesor Kim menyela, menjelaskan bahwa meskipun pengerjaannya terasa kurang halus, penggunaan mana dan kecocokan sempurnanya dengan pedang api 5 warna itu benar-benar jenius. Seorang profesor melihat laporannya dan mengagumi statistiknya, tapi tetap ragu apa murid baru bisa melakukannya. Dekan Ryu membungkam mereka semua dengan pengumuman mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa senjata itu kemungkinan besar baru 60% dari niat asli Sihun. Dan justru kekurangan itulah yang membuat potensinya terasa sangat mengerikan. Untuk menyelesaikan masalah, dia menawarkan kursi barisan depan untuk melihat demonstrasi kelulusannya. Dia bahkan mempertaruhkan kariernya saking yakinnya. Jika mereka tidak setuju setelah melihat aksinya, dia akan langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Besoknya di upacara pembukaan, Kaisar Ludwig Schubert
memulai acara dengan pidato panjang tentang sejarah Babel. Dia bercerita bagaimana 5 tahun lalu, langit menurunkan menara pahlawan demi evolusi manusia, tapi dunia bawah merespons dengan melepaskan rawa pandemonium untuk merusak segala hal di jalurnya. Saat umat manusia mendapatkan peluang baru, bencana besar juga lahir di waktu yang sama. Babel yang berada di tengah samudera telah mencetak banyak pahlawan sejak saat itu. Kini Kaisar mengundang para murid baru untuk bergabung. Melihat orang tua itu, Sehun sudah tahu kalau dia bukan orang baik seperti yang terlihat. Nah, perhatikan baik-baik. Pengumuman demonstrasi kandidat terbaik tahun ini segera dimulai. Mari kita lihat aksi mereka di panggung. Saat Sihun berjalan ke atas, dia teringat para bajingan sombong di kehidupan lalunya, orang-orang yang merasa hebat hanya karena jadi murid top. Setelah melihat demonstrasi ini dimulai secara langsung, dia akhirnya mengerti kenapa mereka bisa bersikap sesombong itu. Pembawa acara menjelaskan tantangannya. Mereka akan melawan unit emas hasil otomatisasi pabrik marionet model 9. Ini bukan sekadar boneka latihan. Kemampuan tempurnya setara dengan pahlawan peringkat C. Melihat robot itu, jagoan kita penasaran apakah benda itu bisa bela diri tanpa membawa senjata apapun. Demonstrasi pertama datang dari Departemen Tempur yang dipimpin oleh lulusan terbaik akar KUF, Jack Myers. Melihat pria itu, Sihun menduga dia adalah putra ketiga dari keluarga Myers, klan yang terkenal dengan ilmu pedang. Meski pemuda ini jelas merupakan ahli bela diri tangan kosong. Jack bersiap menghadapi robot itu dan pertarungan dimulai. Si robot langsung menyerang, tapi Jack menghindarinya dengan sangat mudah. Dia merunduk menghindari serangan lain. Gerakannya terasa sangat ringan dan lincah. Robot itu terus menekan, tapi Jack terus menghindar sampai akhirnya dia menyerang balik. Dia menerjang seperti hewan buas dan melayangkan tinju ke perut robot. Benturannya sangat brutal hingga menghancurkan pelat besi, membuat penonton terdiam karena sangat terkejut. Kalian dan saya pasti terkejut. Tapi Sihun ingat, kalau di masa lalu, pria jenius ini mati muda di peringkat A. Melihatnya sekarang sebagai bakat langka 10 tahun sekali, jagoan kita heran kenapa orang sehebat ini bisa tewas secepat itu. Jack belum selesai dengan satu pukulan saja. Dia menyerang lagi, benar-benar menghancurkan mesin itu menjadi kepingan kecil. Dia menghela napas puas, bercanda kalau tubuhnya akhirnya sedikit rileks. Pembawa acara pun ikut terpana sebelum memujinya habis-habisan. Mengalahkan mesin otomatis dengan kekuatan pahlawan peringkat C, hanya bermodalkan fisik murni bukanlah tugas yang mudah. Setelah melihat penampilan sehebat itu, siapapun pasti akan merasa sangat tertekan. Demonstrasi berlanjut dengan lulusan terbaik Departemen Pendukung, Inu Erika. Sihun melihat kalau gadis ini sama sekali tidak merasa gugup. Sebagai putri tertua keluarga Inu, salah satu dari 3 keluarga besar di Jepang, dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Di kehidupan lalunya, dia adalah pahlawan peringkat S yang memegang senjata tingkat mitos, tapi akhirnya dia jatuh dalam kegelapan, berubah jadi iblis, dan dihabisi keluarganya sendiri. Sihun memutuskan untuk menjaga jarak. Dia tidak mau berurusan dengan seseorang yang ditakdirkan menjadi sosok mengerikan itu. Tepat saat dia memikirkan itu, Erika meliriknya. Dia menghadapi model 9 lapis baja dengan pertahanan 1,5 kali lebih kuat. Dia membuka kandang kecil dan melepaskan seekor burung. Saat salah satu matanya mulai bersinar, dia memerintahkan burung itu pergi. Burung itu terbang dengan teriakan melengking. Si robot bersiap, dan sepertinya bakal sulit ditembus karena ini adalah tipe khusus pertahanan. Tiba-tiba, gagak Erika berubah menjadi monster mekanis dengan cakar uap yang tajam dan lapis baja berat. Makhluk itu menerjang dan dalam sekejap melubangi robot tersebut, membuatnya tidak berdaya sama sekali. Luar biasa kan? Kita baru saja melihat pahlawan peringkat C tumbang dalam satu serangan sementara seluruh penonton bersorak kegirangan. Oke, kalian dan aku bakal lihat gimana Sehun ngadepin tekanan gila ini. Kalau cuma pamer pedang biasa, dia pasti bakal disorakin penonton. Sehun pun mulai melangkah maju saat namanya dipanggil oleh pembawa acara. Sementara itu, Ludwig sang pengawas berkomentar kalau standar buat lulusan terbaik departemen baru ini emang tinggi banget. Udah lama banget departemen pemurnian nggak ngasilin lulusan terbaik, jadi semua mata tertuju padanya sekarang. Jadi Ludwig mikir tekanannya pasti berat buat Sehun. Tapi Ryu Yunha cuma ngeliatin dengan tatapan penuh rahasia. Penonton udah heboh banget gara-gara aksi keren dari Departemen Tempur dan pendukung yang tampil sebelumnya. Begitu abang kita ini melangkah dan cabut pedangnya, penonton langsung heboh karena nggak nyangka maba pegang item tingkat langka. Tapi mereka masih ragu apa seorang pandai besi bisa nyaingin kehebatan 2 jenius sebelumnya. Dengar keraguan para murid, Michael malah nyengir licik dari bangku penonton. Dia ngincer kursi dekan dan kalau Sehun gagal,
itu bakal jadi alasan sempurna buat ngerebut jabatan itu. Di panggung, pembawa acara ngumumin kalau Sehun bakal lawan model 10 yang sekuat pahlawan peringkat D. Tapi Sehun langsung motong dan minta model 8 pakai zirah lengkap. Si pembawa acara langsung kaku ketakutan. Padahal model 8 itu bisa nahan serangan pahlawan peringkat B, apalagi pakai zirah. Pembawa acara pun panik nyari alasan buat nolak. Katanya mereka nggak bisa nyiapin itu dadakan, sambil mikir apa anak ini cuma mau ngerusak acara doang. Tapi tiba-tiba Profesor Kim muncul, sambil bawa robot yang diminta Sehun lengkap dengan zirahnya. Nggak ada pilihan lain, pembawa acara langsung mulai pertarungannya. Profesor Kim nyuruh dia buat beraksi gila-gilaan, dan Sehun beneran siap pamer. Dia cabut pedang dan api 5 warna langsung meledak hebat. Jack nonton dengan semangat, tapi Hans malah ngejek karena iri, dan yakin Sehun cuma mau pamer doang. Pikir Hans, nggak mungkin Sehun punya mana cukup buat kendaliin pedang kayak gitu. Soal tingkat kesulitannya, dia emang bener. Api di dalam pedang 5 warna itu emang secara alami bakal saling bentrok. Kalau nggak dikendaliin pakai mana besar, pedangnya bakal meledak dan ngancurin tangan penggunanya. Tapi Sehun nggak pakai mana biasa. Dia pakai sarung pedang akumulasi buat simpen apinya, ditambah skill artisan api buat nyuntikin api merah ke dalam ramuannya. Setelah semuanya siap, dia bakal keluarin skill wildfire yang bakal meledakkan seluruh kompresi mana tersebut. Perhatiin bagian ini, karena apa yang bakal terjadi selanjutnya beneran gila. Sehun nebas robot itu sampai ledakannya nutupin seluruh arena. Pas asapnya hilang, Sehun cuma mikir apa serangannya tadi itu agak berlebihan. Bekas luka ledakan yang gede banget sekarang ngebekas di sepanjang lantai arena. Pembawa acara yang kaget langsung panggil tim konstruksi buat buru-buru benerin auditorium pusat yang hancur itu. Dengan akhir yang meledak-ledak itu, evaluasi tengah semester resmi dimulai. Habis beraksi, Sehun langsung dipanggil ke kantor dekan. Ryu Yunha baru masuk ke ruangan gak lama kemudian, dia minta maaf karena telat gara-gara harus bantuin beresin arena yang hancur berantakan tadi. Sehun dengan gugup ikut minta maaf dan ngaku kalau harusnya dia bisa kontrol kekuatannya lebih baik. Dia udah siap kena omel, tapi Yunha jelasin kalau dia dipanggil bukan buat dimarahin. Tapi sebelum lanjut ngomong, tiba-tiba suara perut Yunha bunyi kenceng banget, bikin dia malu setengah mati. Tapi si rambut merah ini nggak mau basa-basi terlalu lama. Dia natap mata Sehun dan nawarin buat beli pedang, serta sarungnya seharga 10 kali lipat harga pasar. Kalian pasti kaget lihat ini, Sehun pun sama. Belum sempat mikir, muncul notif kalau dia udah resmi punya ikatan sama Yunha. Abang kita ini kaget banget ikatannya terbentuk secepat ini. Padahal di kehidupan sebelumnya, dia harus kasih banyak senjata, cuma buat bisa jalin hubungan. Di luar dia bilang makasih, tapi dalam hati dia udah rencana mau manfaatin situasi ini. Dia langsung pakai ekstraksi ikatan ke Yunha, dan berhasil dapat material besi rakus. Itu logam kualitas tinggi, yang bisa ngasilin panas dengan makan besi, bahkan bisa ciptain darah mineral, kalau dikasih makan cukup. Pas logamnya udah dapet, Yunha nanya lagi apa Sehun mau jual senjatanya. Tapi dia langsung nolak mentah-mentah. Pas banget Profesor Kim masuk buat jemput Sehun sebentar, ninggalin sang dekan yang perutnya masih aja kedengeran keroncongan. Kim bawa dia ke pusat Akademi Bubble, tepatnya ke gedung tua Mansion Marduk buat nemuin sang kepala akademi di sana. Di jalan, Kim ngingetin Sehun buat sopan. Kepala akademi nggak bakal diem aja soal kekacauan di auditorium tadi. Levelnya jauh di atas mereka semua. Sehun yakinin profesornya kalau dia bisa tanganin ini, lalu masuk ke dalam. Dan itulah awal dari pertemuan epik kita. Ternyata kepala akademinya itu Ludwig, pahlawan legendaris yang pernah membasmi Dewa Iblis di kehidupan sebelumnya. Kalian harus lihat gimana Ludwig mulai memuji senjata unik milik Sehun yang sangat menarik ini. Dia bilang ada sedikit penyesalan tapi ekspektasinya tinggi. Bikin Sehun hampir pengen buang karyanya balik ke tungku. Meski begitu, Ludwig tawarin dia pilihan 2 hadiah keren sebagai upah atas kerja kerasnya selama ini. Setelah mikir, dia minta sesuatu buat ningkatin mana dan ingatannya, lalu Ludwig langsung kasih 2 benda ke tangannya. Yang pertama itu batu tinta berat yang bisa nyedot mana dari apapun yang dia sentuh nanti. Satunya lagi gading mimpi buat koneksi lewat mana mimpi. Bikin Sehun syok karena benda ini jauh lebih langka. Gading mimpi itu hampir mustahil ditemukan. Meski bakal sulit dikendalikan, Sehun udah punya ide gila buat makai mereka. Pas ditanya apa dia suka hadiahnya, Sehun jawab kalau semuanya benar-benar sudah terasa sempurna buat dia. Begitu dia pergi, ada suara dari lubang kunci yang nanya kenapa Ludwig kasih 2 hadiah ke 1 orang saja. Ludwig jawab santai kalau itu karena Sehun emang punya kapasitas buat nanggung beban benda-benda hebat itu. Suara itu ngerasa Ludwig kayak lihat dirinya sendiri di bocah itu.
dan Ludwig setuju kalau Sehun punya potensi besar. Suara itu pelan-pelan jawab kalau dia sendiri nggak bisa bayangin seberapa dalam potensi asli dari si Sehun. Perhatikan bagian ini, saat Hans pamer koneksi senior Borcipa, tepat sebelum Sehun masuk dan bikin suasana kelas jadi tegang. Tapi begitu, Sehun masuk dan kasih tatapan tajam, si pirang Hans langsung kaku ketakutan nggak bisa gerak sama sekali. Pas Hans lagi ngedumel soal si Sehun, Profesor Kim masuk buat mulai pelajaran pertama mereka hari itu juga. Dia kenalin bongkahan logam paduan proyeksi yang jauh lebih sensitif sama mana dibandingin logam-logam biasa di dunia ini. Kim kasih lihat caranya dengan nyuntikin mana ke logam itu, dan seketika senjata yang dia bayangin langsung jadi sempurna. Lihat sang profesor, Sehun sadar orang ini masuk top 100 pengrajin dunia bukan cuma modal keberuntungan doang kawan-kawan. Tapi senjata yang dibuat dari logam proyeksi ini sebenarnya nggak bisa dipakai buat bertarung di medan perang. Karena logam ini saking sensitifnya sama energi mana sang penggunanya, benda itu bakal ngerekam alam bawah sadar si pembuatnya. Makanya senjata ini sering banget disebut sebagai alter ego. Pedang yang tercipta itu adalah cerminan asli dari siapa mereka yang sebenarnya di balik topeng mereka. Profesor Kim jelasin kalau Departemen Pemurnian bakal pakai alter ego ini sebagai ganti dari perkenalan diri yang biasa. Semua karya bakal dipajang seminggu, dan Sehun kaget lihat harga satu logam itu nyampe 10 juta won lebih. Ini buktiin seberapa niat Babel, bikin hal simple kayak perkenalan diri jadi kelihatan mewah banget buat para muridnya. Hans coba duluan, tapi boro-boro jadi bagus. Dia bahkan nggak bisa kendaliin pedang buatannya sendiri biar stabil. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak Sehun. Kenapa nggak ada yang berbakat sampai namanya dipanggil ke depan? Sambil natap logamnya, Sehun mutusin buat nggak nahan diri lagi karena dia emang udah jadi murid terbaik di departemen. Dia alirin mananya, tapi sedetik kemudian dia baru sadar kalau kekuatannya mungkin udah kelewat batas alias terlalu berlebihan. Seketika ledakan hancurin jendela, dan pas pameran, semua orang kumpul cuma buat lihat alter ego milik murid terbaik ini. Kejutan buat kita semua, ternyata karyanya itu bukan cuma satu pedang doang loh. Logam Sehun nggak sengaja nyerap 19 logam sekitarnya, hasilin tumpukan senjata yang akhirnya dipajang apa adanya oleh pihak sekolah. Pihak sekolah bilang kalau tampilan megah ini adalah bukti nyata dari bakat Sehun yang sangat luar biasa luas. Murid lain jadi makin minder dan ngira Sehun pasti punya kepercayaan diri setinggi langit buat bikin hal segila itu. Ada yang bisik-bisik kalau sekolah cuma lagi cari sensasi buat nge-hype si Han, karena departemen mereka udah lama nggak dapet juara. Tapi dua juara lainnya lihat ini dari sudut pandang yang beda banget sama murid-murid biasa itu. Mereka curiga kalau gunung logam itu bahkan belum cukup buat nunjukin potensi asli yang dipunya sama si Sehun. Sementara itu di bengkel, Sehun lagi nempa dengan sangat teliti sampai nggak ada celah kesalahan 0,01 detik. Asisten Han yang lihat itu jadi ngerasa nggak guna karena bingung mau ngajarin apa lagi ke orang sejago ini. Akhirnya Han mutusin buat cari murid lain yang bener-bener butuh bimbingan daripada cuma berdiri di depan si Sehun doang. Pas kelas bubar, Sehun cuma natap pedang buatannya itu terus angkat palu lagi buat dihancurin sama dia sendiri. Han langsung tanya apa dia beneran mau hancurin pedang itu, padahal produknya harus dikirim biar para kadet bisa dapat anggaran dana. Sistem dukungan di Babel emang jalan berdasarkan rekor penjualan senjata ke pihak luar sekolah sebagai bukti prestasi mereka. Kita semua penasaran kan, apa yang bikin Sehun gak puas? Apa itu mananya atau hal lainnya? Ternyata masalahnya cuma ada pada tubuhnya sendiri. Teman-teman, kalian pasti penasaran gimana jadinya kalau si jenius ini mulai kehabisan tenaga. Dia butuh latihan fisik berat, tapi staminanya saat ini benar-benar payah. Kenapa tidak pakai buff saja daripada cuma mengandalkan latihan fisik? Sehun pun tersentak. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah terpikir melakukan metode itu, tapi sekarang sepertinya ini satu-satunya peluang untuk menempa batu tinta berat selagi tubuhnya belum punya kekuatan murni yang cukup memadai. Dia pun berterima kasih pada Han. Saat Han mencoba mengabaikan rasa terima kasih itu, Sehun membalasnya dengan sebuah saran penting. Gunakan hanya 70% mana saja saat mulai bekerja. Sehun menyadari kalau Han menghabiskan seluruh cadangannya saat menempa, jadi dia menyarankan untuk fokus pada satu titik pusat saja. Si Hun pergi begitu saja, meninggalkan Han yang melongo karena baru saja mendapat pelajaran tingkat tinggi soal manajemen mana dari seorang mahasiswa baru. Babel adalah tempat unik yang sangat mendukung kemandirian belajar. Mahasiswa bebas ambil kelas dari departemen manapun, asalkan syarat utama terpenuhi. Tapi ingat, semua itu datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Gagal menjaga nilai 3 kali, dan kamu bakal langsung ditendang keluar. Memanfaatkan kebebasan ini,
Sehun naik kereta menuju stasiun departemen sihir. Begitu turun, dia malah berpapasan dengan Erika yang sedang dikawal ketat oleh para pengawalnya. Salah satu pengawal membentaknya dan menyuruhnya minggir karena dianggap menghalangi jalan sang nona. Tanpa rasa takut, Si-hun menatap tajam dan membalas kalau si pengawal itulah yang seharusnya menyingkir sekarang. Saat Erika bertanya tujuannya, dia menjawab ingin melihat departemen sihir untuk mencari mata kuliah tambahan sebagai pelengkap keahlian menempanya nanti. Meski membuat pengawalnya kesal, Erika malah menawarkan diri untuk mengantarnya langsung, padahal dia sendiri sebenarnya punya agenda lain. Walaupun stafnya sempat protes, dia tetap berjalan bersama pahlawan kita dan bertanya kenapa dia tertarik mengambil kelas itu. Se-hun menjelaskan bahwa dia butuh mempelajari sihir penguat untuk meningkatkan kemampuan fisiknya tanpa mengganggu proses menempanya nanti. Erika menyarankan seni penghalang, tapi Se-hun merasa itu buat pertahanan. Erika bilang penggunaannya bisa beda-beda, tergantung siapa yang memakai. Untuk membuktikannya, dia memasang penghalang pada amplop dan menantangnya menyobek itu. Se-hun mencoba sekuat tenaga, tapi tetap saja gagal total. Awalnya dia mengira Erika cuma memperkuat ketahanan kertasnya, tapi dia sadar ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Materialnya tetap asli, tapi fungsinya sudah berubah total. Kertas itu mengeras hanya saat terkena tekanan kuat. Teknik ini sangat cocok untuk menempa, yang butuh kendali sangat halus dan presisi. Erika menyarankan agar dia minta bantuan profesor untuk rumus serumit itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat Se-hun melihat amplop itu lebih dekat, rumusnya terasa sangat familiar. Erika baru mau bicara, tapi suaranya tiba-tiba tertahan seketika. Dia terdiam syok melihat Se-hun menyobek amplop itu dengan mudahnya. Dia bukan cuma paham rumus rahasia keluarga Erika, tapi juga menghancurkannya seketika itu juga. Se-hun berterima kasih dan santai saja, mengajak makan kapan-kapan, termasuk para pengawalnya yang masih terus mengikuti mereka. Para penjaga mulai emosi, tapi Erika malah menatap punggung Se-hun yang pergi dengan tatapan gelap penuh rasa penasaran. Dia malah memberinya sebuah undangan, yang sukses bikin Se-hun terkejut sambil terus berjalan menjauh. Saat Erika mengantarnya ke departemen sihir, desas-desus tentang mereka berdua sudah menyebar luas di kalangan mahasiswa. Ada yang mengira mereka pacaran, bahkan ada yang mengklaim pernah melihat mereka berduaan di pameran larut malam. Gosipnya makin liar. Kalian juga ngerasa hal yang sama kan? Si-hun sangat yakin kalau Erika tidak punya perasaan apa-apa padanya saat ini. Dia sebenarnya ada di sana untuk mengikuti tes penempatan sebelum bisa mendaftar kelas tersebut. Erika mengantarnya ke lokasi ujian, tapi tempatnya terlihat berantakan. Se-hun bingung apa ini perburuan harta karun atau ada sesuatu di balik penghalang, tapi tanpa sengaja dia malah melewati sistem keamanan dan lulus tes masuk tanpa menyadari apa yang baru terjadi. Dia pun kebingungan saat instruktur bilang kalau dia sudah berhasil melewati tahap ujian pertama. Belum lama ini, Robert Perry, sang profesor, mendengar kabar kalau Erika sedang menaruh perhatian pada mahasiswa baru bernama Se-hun itu. Bahkan pengawal Erika menunjukkan sebuah foto sebagai bukti kuat bagi sang profesor. Melihat data yang ada, profesor paham kenapa Erika tiba-tiba ikut kuliah dasar, yang membuat jumlah pelamar langsung melonjak 3 kali lipat. Lebih rumit lagi, saudara laki-laki Erika dari keluarga Inoue juga mendaftar di kelas dasar yang sama. Dan sekarang, di masa kini, Profesor Perry sangat penasaran karena Se-hun bisa melewati labirin jiwa yang seharusnya sangat membingungkan bagi siapa saja. Itu adalah penghalang yang mengacaukan panca indera agar orang tersesat di dalamnya. Tekniknya dasar, tapi mahasiswa biasa tidak akan bisa mendeteksinya apalagi melewatinya. Profesor pun mengumumkan kalau tes kedua segera dimulai. Mahasiswa harus menghancurkan penghalang untuk mengambil mana murni secepat mungkin. Seorang cowok maju lebih dulu demi memikat hati Erika. Penghalangnya berbentuk jaring laba-laba dengan inti sensitif. Percayalah, kalian dan saya pasti mau tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kalian harus lihat ini selama laba-labanya hidup, jaringnya bakal terus muncul tanpa henti. Bocah itu kesulitan menyelimuti seluruh formula dengan mana miliknya, karena cadangan mananya ternyata nggak cukup. Dia butuh 2 menit 23 detik buat nyelesainnya, tapi cuma dapat komentar dingin soal kecepatannya. Setelah beberapa murid lewat, sekarang giliran Erika. Dia hancurin penghalangnya cuma dalam hitungan detik, bikin semua orang kaget. Emang beneran lulusan terbaik departemen ini. Profesor Perry ngingetin kalau metode pembongkaran standar harusnya bisa 2 detik lebih cepat dari itu, yang dijawab Erika dengan anggukan patuh. Terakhir, giliran Se-hun maju. Profesor mikir kalau tampang bocah ini biasa aja. Bukannya buru-buru bongkar penghalangnya, dia malah diem sambil natap intens banget. Murid lain mulai bisik-bisik dan ngeraguin caranya. Jagoan kita nggak cuma sekadar lihat sihir.
dia sadar kalau struktur penghalangnya persis banget sama batu tinta berat. Penghalangnya bisa pulih sendiri persis kayak biji besi tadi. Dia paham kalau mau nempa batu itu, semua stimulasi harus masuk barengan dengan rasio sempurna. Dia makan waktu lama banget sampai profesornya mulai kelihatan gak sabar. Tapi Erika angkat bicara dan minta profesor buat nunggu dia selesai. Seahun masih mikir keras. Kalau dia bisa nahan stimulasi yang terkumpul di batu tinta berat kayak gini, dia bakal bisa nguasainnya. Mendadak, dia hancurin penghalangnya secepat kilat. Asistennya nggak terkesan, karena Seahun butuh 7 menit, tapi coba lihat ekspresi profesornya. Waktu observasi itu nggak penting. Lain kali Seahun lihat penghalang ini, dia bakal hancurin cuma dalam sekejap mata. Jagoan kita nggak cuma ngebongkar sihirnya, tapi nyiptain formula buat netralisir itu. Profesornya beneran dibuat kaget nggak percaya, penasaran mahakarya legendaris, apalagi yang bakal Seahun buat pas dia gabungin sihir sama teknik nempa miliknya. Seahun baru aja ngajuin permohonan buat nempa material tingkat pahlawan pakai teknik tingkat menengah. Gara-gara ini, staf admin kirim email ke beberapa profesor buat ngawasin sesi praktek sesuai aturan keselamatan pasal B. Mereka penasaran berapa banyak aplikasi yang bakal didapat Seahun, tapi mereka kaget pas lihat banjir permintaan dari para profesor yang pengen banget ngawasin dia. Di sisi lain, nggak ada satu orang pun yang mau daftar buat sesi Hans. Sepertinya jadi juara 2 bikin keadaan jadi sulit banget buat dia sekarang. Pas dia ngecek daftar pengawas, matanya langsung melotot karena dekan Ryu sendiri yang daftar buat lihat kerjanya. Makanya si rambut merah itu ada di sana. Sambil terus dipantau, Sehun bercanda kalau dia beneran harus kerja keras buat nyelesain persenjataan yang satu ini. Sekarang dia udah siap buat nempa batu tinta berat itu. Dia mulai dari langkah pertama. Walau banyak cara buat ngolah materialnya, dia milih metode paling rumit, yaitu proses tirai kegelapan. Dia taruh batunya di ruang gelap total buat ngilangin kotoran yang bakal nyebar kayak air pas kemana-mana. Cara ini bikin ukuran batu mengecil, tapi kemurniannya naik drastis. Ini bener-bener rekonstruksi total dari material yang dia punya. Dia milih rasio 140, soalnya kalau dikurangin lagi, performanya nggak bakal kuat. Lanjut ke langkah kedua. Dia alirin mana lewat api merah buat nyaring api yang paling cocok, yang disebut api liar. Api khusus ini punya kemampuan unik buat jaga suhunya tetap stabil sejak awal tercipta. Setelah siap, dia lanjut ke penempaan asli. Dia mulai mukul batu itu pakai palu yang dibalut sama aliran api liar. Kuncinya di sini adalah jangan pernah berhenti sampai distorsi logamnya bisa sejajar sempurna sama sifat unik apinya. Ngelihat dia main api, dekan sampai bingung apa dia emang kebal panas atau emang sengaja nahan rasa sakitnya. Dia jadi penasaran seberapa keras perjuangan yang dia lewati sampai bisa sehebat ini. 4 jam berlalu penuh dengan pukulan palu berirama. Dekan bahkan mulai ngantuk, tapi kalian lihat kan? Sifat asli batunya tiba-tiba aja berubah drastis. Batunya mulai nyerap api, dan materialnya mulai berubah bentuk. Dengan distorsi yang udah tenang, langkah ketiga pun selesai. Sekarang, Seahun mulai nyairin batu tinta yang udah diolah, dan nuangin ke cetakan yang udah dia siapin. Bagian proses ini nggak butuh teknik tempat tambahan, karena sifat materialnya bakal berubah secara alami di dalam cetakan yang gelap. Ngeliat cara kerjanya, dekan pun sampai melongo lihat teknik-teknik gila yang dikeluarin sama Seahun. Dia lanjut ke langkah keempat, nyelarasin perubahan batu tinta berat tadi pakai formula pembongkar penghalang. Dalam sekejap, dia nyusun sirkuit mana. Sebuah ledakan guncang ruangan itu pas produk akhirnya muncul, gelang laba-laba tinta. Walaupun dia belum benar-benar ngeluarin semua potensi terpendam dari materialnya, kemungkinan baru yang dia buka jelas kualitas kelas 1. Selain barangnya jadi, dia dapat skill baru, benang roh hitam. Dia langsung cek spek gelangnya. Ternyata itu item langka kualitas menengah yang nyerep mana pengguna, dan bakal makin berat tergantung berapa banyak yang diserap. Percaya deh, kalian dan aku bakal nunggu dia pakai skill cincin ledakan ini. Sobat, kalian harus lihat ini. Barangnya sukses besar. Tapi perut Din si rambut merah malah keroncongan lagi. Dengan rasa malu yang luar biasa, dia mendekat untuk melihat hasilnya lebih teliti. Si Hune sangat kagum dengan fenomena resonansinya. Dia mengakui kekuatannya belum seberapa sekarang, tapi jika direncanakan dengan matang, dia bisa mengincar efek set yang mematikan nanti. Dia minta maaf karena tidak punya perlengkapan utuh untuk dimakan Din setelah membantunya. Jadi, sebagai gantinya dia memberikan sisa-sisa dari gelang buatannya itu. Din melahapnya seperti pencuci mulut, sambil bilang rasanya mirip remahan gorengan yang renyah. Seahun jadi bertanya-tanya, apa dia punya kebiasaan bawah sadar membuat sesuatu yang pas dengan selera Din? Dia sih tidak keberatan karena ini mempererat hubungan mereka.
Din merasa sayang cuma makan sisa, padahal barang aslinya ada di sana. Dia menanyakan lagi soal tawaran membeli pedang dan sarungnya, tapi Si-hun masih belum mau menjualnya. Dia butuh itu untuk kelas penaklukan nanti. Lagi pula, dia tahu harus membuat Din tetap merasa lapar sekarang. Dia berjanji akan membuatkan sesuatu yang khusus untuk Din nanti, dan gadis itu terlihat sangat bersemangat. Pekerjaan selesai, Din menyuruhnya pulang sementara staf membereskan sisanya. Namun, rasa lelah mendadak menyerang Se-hun sampai dia jatuh pingsan. Din sangat khawatir, tapi Se-hun menganggapnya biasa saja, karena sesi menempa berjam-jam telah menguras seluruh tenaganya. Din menawarkan tumpangan ke asrama dan bertanya apa dia takut ketinggian. Begitu dijawab tidak, Din langsung menggendongnya dan melompat tinggi ke udara. Remahan sisa yang baru dia makan tadi memberikan lonjakan kekuatan yang nyata. Sambil terbang, Si-hun merenungkan betapa banyak hal yang telah berubah drastis dibanding kehidupan masa lalunya. Sementara itu di sudut akademi lain, Erika masih menunggunya, bingung bagaimana cara memberikan undangan itu. Situs komunitas Akademi Babel benar-benar sedang heboh. Seseorang mengunggah foto Erika saat dia sedang menunggu Se-hun di depan departemen pemurnian selama 3 jam penuh. Kolom komentar dipenuhi dengan berbagai macam teori liar. Banyak yang yakin dia menunggu jagoan kita. Si-hun melihat postingan itu dan merasa jika itu penting, Erika pasti akan mencarinya lagi nanti. Sobat, dia punya masalah besar. Profesor Ricardo Miles, pengampu mata kuliah pemahaman alat, memulai hari dengan memberikan pengumuman yang mengejutkan. Dia menyuruh seisi kelas segera ke pusat latihan, dan siapapun yang datang terakhir akan dihukum lari 20 putaran. Seluruh siswa langsung berlari kencang, membuat jagoan kita bingung karena mengira hari ini adalah kelas teori. Sialnya, dengan statistiknya yang sekarang, Si-hun menjadi orang terakhir yang sampai dan langsung kena hukuman lari 20 putaran. Sambil berlari, sang profesor memperhatikannya dengan bingung bagaimana orang selemah itu bisa melakukan penempaan tingkat menengah. Begitu semua siswa berkumpul, profesor membenarkan dugaan Se-hun bahwa awalnya ini kelas teori, namun metode diubah karena munculnya para pemburu bila api yang sangat berbahaya belakangan ini. Pemburu ini mengincar pandai besi pembuat pedang atribut api tingkat pahlawan ke atas. Jadi para siswa harus benar-benar siap secara fisik untuk bisa bertahan hidup. Bahkan di kehidupan masa lalunya, kasus khusus itu tetap menjadi misteri dingin yang tak terpecahkan. Profesor melanjutkan penjelasannya lagi, bahwa kelas kini fokus pada latihan fisik, agar para siswa bisa menyiapkan tubuh mereka untuk bela diri. Kalian lihat kan tujuannya? Mempelajari sifat alat sekaligus berlatih untuk selamat dari serangan mendadak. Si-hun sadar dia harus waspada dan memutuskan langkah pertamanya adalah meningkatkan stamina dasarnya secepat mungkin. Untuk itu, dia memakai gelang barunya guna menyimpan mana, cara yang membantunya menaikkan statistik rata-ratanya sebanyak 5 poin. Dia sangat berharap dengan rutinitas ini, tubuhnya akan benar-benar siap untuk bertarung sungguhan pada akhir tahun pertamanya nanti. Profesor akhirnya memanggilnya dan mengakhiri hukuman larinya. Jagoan kita diberi sebuah pedang agar instruktur bisa menilai kemampuan teknik pedangnya melalui beberapa ayunan dasar. Melihat senjata itu, Se-hun tahu beban tambahan dan kurasan mana dari gelangnya akan membuat gerakannya terasa sangat berat. Meski tekniknya sangat matang dari masa lalu, dia memutuskan untuk tetap melakukan serangan dengan sekuat tenaga. Bagi siswa lain yang menonton, gerakannya terlihat sangat lambat dan sangat tidak bertenaga. Awalnya profesor mencatat bahwa meskipun bilah pedang Se-hun seolah tahu arah tujuannya, eksekusinya terasa terburu-buru dan tidak kuat. Dia bersiap memberi kritik sebelum bertanding, tapi gerakan Se-hun berikutnya membuat dia mematung seketika. Dalam gerakan secepat kilat, dia menggerakkan pedangnya sampai mata pisau itu menempel tepat di tenggorokan sang instruktur. Sangat terguncang, Miles menuntut penjelasan siapa yang mengajarinya teknik tingkat tinggi seperti itu. Sobat, Si-hun benar-benar berada dalam posisi sulit. Dia teringat gurunya di masa lalu, mengaku menciptakan gaya itu cuma dalam waktu 10 menit saja. Padahal aslinya orang itu adalah pelanggan bokek yang membayar tagihan menempa dengan sebuah teknik rahasia. Dengar ini, kalian bakal lihat bagaimana satu alasan kecil Se-hun memulai perjalanan yang sangat gila. Kagum dengan bakat alami bocah ini, Miles bertanya apa dia mau belajar seni bela diri dengan benar. Dia bahkan menawarkan surat rekomendasi pribadi untuk kelas kontrol tubuh elit di akademi bergengsi tersebut. Begitulah akhirnya Se-hun sampai di lokasi tersebut sore itu. Di sana, dia mengenali sosok dari masa lalunya, pria yang sedang sibuk mengusir murid yang memaksa. Di kehidupan sebelumnya, pria ini adalah pahlawan legendaris kelas S yang dikenal sebagai sang pemutus pedang.
Ma Wang-su. Seahun tidak menyangka pria pemabuk dan penjudi ini dulunya adalah seorang profesor hebat. Sang profesor makin kesal saat melihat ada murid lain yang mencoba mendekatinya lagi. Seahun memperkenalkan dirinya sambil menyebutkan rekomendasi dari Profesor Ricardo, lalu Jack langsung menyela untuk memberitahu sang profesor kalau Seahun sebenarnya adalah lulusan terbaik di Departemen Pemurnian tahun ini. Meski gelarnya hebat, Profesor merasa bocah ini tampak biasa saja. Demi mengusir si murid pirang, dia pun menantang mereka berdua bertanding. Si pirang harus mengalahkan Seahun jika ingin diterima menjadi murid resmi profesor tersebut. Nah, perhatikan baik-baik siapa yang kena serang duluan dia kalah, dan si murid pirang langsung menerjang Seahun tanpa ampun. Profesor memperhatikan dengan jeli dan menyadari kalau Seahun tampak sangat tenang. Dia sadar Seahun memaksimalkan fleksibilitas tubuhnya tanpa ketegangan, seolah dia berniat untuk bergulat daripada memukul. Bagi Profesor, pertandingan ini awalnya terlihat membosankan dan sama sekali tidak seru untuk ditonton. Saat jarak makin dekat, si pirang tampak unggul dan terus menyudutkan Seahun sekuat tenaga. Tapi pahlawan kita lebih cerdik. Dia memakai cincin ledak untuk manipulasi gravitasi, lalu Seahun sengaja menjatuhkan diri. Saat si pirang menerjang melewatinya, dia justru terpaku kaget karena serangannya meleset. Seahun berhasil melukai hidung murid itu dan bertanya dengan santai, apa dia tadi terlalu cepat. Profesor itu tetap terdiam 1000 bahasa setelah melihat serangan mendadak tadi, dan setelah suaranya kembali, dia menegaskan kalau demonstrasi sudah berakhir dan tidak mungkin mengajar Jake karena murid itu baru saja kalah. Tapi Seahun, dengan gaya sombongnya, bilang karena dia yang mengalahkan Jake, maka profesor sekarang wajib mengajar si murid pirang itu. Gertakan ini bikin instruktur itu mengakui betapa memalukannya lulusan terbaik akademi kalah telak oleh seorang pandai besi. Akhirnya dia setuju mengajar Jake, yang langsung membuat wajah Jake cerah kegirangan meski baru saja kalah. Setelah Jake pergi, profesor menyuruh Seahun bicara berdua untuk menunjukkan teknik yang pernah diperlihatkan kepada Profesor Ricardo. Seahun maju menyerang, tapi dalam sekejap mata, profesor itu berhasil menjatuhkan pedang dari tangannya. Dia menjelaskan kalau itu adalah teknik first sight kill yang punya potensi luar biasa besar. Namun eksekusi Seahun terlalu kasar, bahkan dia mengancam akan menghajar pencipta asli jurus tersebut. Kalian sadar tidak? Konyolnya, profesor itulah yang sebenarnya bakal menciptakan teknik itu di masa depan. Meski begitu, dia menawarkan bantuan untuk melatih fondasi fisik Seahun agar bisa mendukung jurus tersebut. Seahun akhirnya resmi terdaftar di kelasnya. Namun saat dia pergi, sang profesor tidak bisa tidak berpikir kalau bocah itu terlalu sombong. Di luar, Jack mengejarnya dan memberikan sebuah surat undangan penting kepada Seahun. Itu undangan nobles, sebuah acara bergengsi bagi para kadet yang berasal dari keluarga elit dan terpandang. Seahun sempat ragu, tapi Jack memaksa sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya diterima sang profesor. Sambil berjalan pulang, Seahun mulai menghitung jadwal pelajarannya yang semakin padat. Dia bingung memilih antara kelas tambahan alkimia atau kelas penambahan kekuatan sebagai pelengkap studinya di departemen. Tiba-tiba muncul karakter baru, seorang gadis dengan mata berbinar, yang sangat kagum melihat gelang milik Seahun. Dengan semangat dia bertanya apa Seahun pembuatnya, lalu memohon agar diizinkan menambahkan sihir pada gelang itu. Di saat itulah, ikatan mulai terbentuk dengan gadis bernama Leah Claudel. Di masa lalu, dia adalah jenius sihir yang mampu menaikkan peringkat senjata dan mengguncang seluruh industri. Dia hampir berteriak kegirangan saat menyadari kalau gelang itu terbuat dari batu tinta hitam yang langka. Mereka duduk bersama sementara, Leah memeriksa gelang itu dan mulai mengoceh soal rumus sihir yang ingin digunakannya. Karena semangatnya yang luar biasa, Seahun memutuskan untuk menitipkan barang itu kepadanya sementara waktu saja. Dia kagum dipercayai Seahun, dan itulah awal dari ikatan yang kalian tunggu terus lanjutannya. Kalian pasti bakal suka sama yang satu ini. Dia adalah kakak kelas tahun ketiga dari jurusan pesona yang pembicaraannya terpotong saat anak buah Erika datang mengganggu. Leah mencoba memprotes gangguan yang tidak sopan itu, tapi Seahun menahannya dan menyuruh si pengganggu bicara di situ saja sambil dia menghabiskan kopinya. Si anak buah menuntut permintaan maaf karena Seahun dianggap tidak sopan merobek undangan Erika. Seahun mengingatkannya kalau Erika sendiri yang meminta undangan itu dirobek. Si anak buah mengakuinya, tapi dia berargumen Seahun seharusnya tidak menerima undangan baru dari Jake. Seahun yang kesal bertanya apa Erika yang menyuruhnya, tapi jelas kalau si bodoh ini cuma bertindak sendiri. Leah maju untuk membungkamnya,
mengingatkan kalau semua orang tahu dia cuma pelayan bagi tuan muda keluarga Inwei. Karena marah, pria itu mengaktifkan sihir ilusi yang mengubah sekeliling, sambil menggertak bahwa banyak orang di Babel jauh lebih hebat dari mereka. Si Hun menyindir kalau pria itu pasti sedang membicarakan dirinya sendiri, yang malah membuat si anak buah makin emosi. Sini, coba kalian perhatikan, baik-baik pria itu langsung melepaskan segerombolan monster ilusi untuk menyerang mereka. Bukannya takut, Sehun malah tetap tenang. Dia sadar kalau monster-monster ini bukan terbuat dari mana murni. Dia menebak dengan tepat kalau si pria memakai sehelai bulu sebagai media ilusinya. Panik rahasianya terbongkar, pria itu cuma bisa melongo saat Sehun merebut belatinya dengan mudah. Menggunakan segel ikatan dari besi rakus, Sehun memerintahkan logam itu untuk melahap seluruh belati tersebut. Si pesuruh menjerit histeris saat senjata seharga 1 juta won miliknya lenyap begitu saja ditelan udara. Sehun tidak berhenti di situ. Dia mengaktifkan cincin ledaknya, menerjang secepat kilat, dan mendaratkan satu pukulan telak yang mengakhiri pertarungan. Setelah pengganggu itu beres, dia kembali bertanya pada Leah kelas mana di jurusan pesona yang paling dia rekomendasikan. Leah yang bersemangat menyarankannya untuk mengambil kelas pesona kuno, karena kebetulan dia juga sedang mengambil kelas itu. Sementara itu, si pesuruh lari ketakutan hanya untuk bertemu langsung dengan Erika. Erika dengan dingin menuntut untuk melihat belati milik bawahannya tersebut. Sambil mengambil senjatanya, dia melarang keras orang itu melapor pada kakaknya, karena dia sendiri yang akan mengurusnya dengan kepala keluarga. Sambil memeriksa bilahnya, dia menyadari ada mantra anti-maling dan bertanya-tanya apakah Sehun menciptakan teknik tandingan berdasarkan sihir penghalang miliknya. Dia menilai bakat menempa cowok kita kemungkinan besar melampaui tingkat S. Tapi melihat kemampuannya dalam memahami sihir, dia sadar bakat sihir. Sehun harus disesuaikan setidaknya ke tingkat A. Sementara itu di kelas, Sehun mendapat notifikasi bahwa dia telah menjalin ikatan dengan Erika. Dia penasaran apa gadis itu melihat pertarungannya tadi. Oke, coba kita lihat rencana cerdiknya sekarang. Karena dia mencuri formula dari belati tadi saat proses ekstraksi, dia sudah membuat beberapa replika sebagai kompensasi. Meski belum bisa dipakai, dia berencana menggabungkannya dengan benang roh hitam. Sekarang dia merasa bosan saat kuliah karena dia sudah tahu semua yang diajarkan oleh Profesor Kim. Akhirnya sang profesor beralih ke sesi praktik di dalam kelas. Dia meletakkan balok logam di depan para siswa sambil menjelaskan kalau bentuknya bisa diubah tergantung pada pengaturan mana. Dia mempraktikkan perubahan bentuk besi itu, menjelaskan bahwa menguasai fleksibilitas inilah yang menentukan kehebatan seorang pandai besi. Dia menekankan kalau mereka harus memahami potensi sejati dari logam yang mereka kerjakan. Asisten Han membagikan batangan logam tersebut, dan Kim memberikan tugas pertama bagi para siswa. Mereka harus memanipulasi susunan mana untuk membuat goresan sederhana. Dia memperingatkan agar hati-hati karena batangan itu sangat sensitif. Sehun memperhatikan materi itu, dan menyadari sang profesor belum menolak potensi sihir penempaan. Siswa hanya diberi waktu 10 menit. Kebanyakan dari mereka panik karena logam mereka tidak kembali ke bentuk semula. Hanya Hans dan Sehun yang berhasil. Hans merasa sangat percaya diri, yakin kalau kecepatan dan kemampuannya sudah setara dengan Sehun. Dia senang, bukan main, saat berhasil menyelesaikan tahap berikutnya sebelum Sehun, tapi kegembiraannya cuma bertahan sebentar. Profesor Kim menuntut Hans mengembalikan logamnya ke bentuk asal karena susunan mananya benar-benar hancur. Logam itu tidak kuat menahan perubahan karena metode pemrosesannya salah sejak awal. Si pirang tercengang dan membela diri kalau dia sudah mengikuti instruksi. Kim mengingatkannya kalau dia gagal memahami potensi tersembunyi dari logam tersebut. Jika dia tidak bisa memulihkan susunannya, peralatan itu hanya akan rusak, bukan berubah bentuk. Saat Hans terpaksa mengulang, dia melihat Sehun melamun dan mengira rivalnya itu gagal. Pada saat yang sama, rival yang dia remehkan itu justru sudah menyelesaikan pengaturannya sendiri. Profesor Kim sampai melongo saking terkejutnya dan meminta Sehun untuk mempraktikkan perubahan bentuk itu sekali lagi. Si-hun menjawab dengan angkuh kalau itu hanya mungkin karena batangan ini khusus untuk taruna, dan dia tidak bisa melakukannya pada besi biasa. Gila kan? Kim akhirnya setuju, tapi pikirannya malah melayang pada sang santo api suci, Lee Kensei. Siapkan diri kalian, karena kita akan melihat si tukang besi jenius yang bakal guncang dunia. Kim penasaran dengan cara unik Sehun. Selesai kelas, Kim memberinya giok api merah sebagai hadiah masuk yang sangat berharga bagi murid barunya itu. Dia menjelaskan bahwa dengan menyerap intinya, Sehun bisa memperkuat api merah miliknya secara permanen dan jauh lebih hebat.
Seahun berterima kasih lalu profesor menyarankannya untuk mengambil satu kelas khusus mengenai dasar-dasar persenjataan minor. Kelas yang diajarkan ini punya anggaran terbesar di Babel. Seahun pun mulai merenungkan kembali kehidupan masa lalunya. Dia sadar tak pernah mendengar nama Profesor Kim dulu. Mungkinkah pria itu bernasib tragis di garis waktu aslinya? Tapi di kehidupan ini semuanya jadi lebih menonjol, jadi dia memutuskan untuk segera mengambil kursus tersebut. Profesor mengingatkan kalau jadwalnya sudah sangat padat, tapi akhirnya dia setuju karena melihat tekad kuat dari Seahun. Hal ini akan membuat total mata pelajaran minor yang diambil oleh Seahun menjadi 4 kelas sekaligus. Saat bersalaman, Seahun mengambil keuntungan lagi untuk menarik besi pembawa api langsung dari sang profesor lewat ekstraksi ikatan. Nah, bagian ini menarik banget karena Seahun mulai menyadari potensi mengerikan dari kemampuannya. Kalau bisa menarik logam dari orang, artinya dia punya kemampuan menempat tubuh manusia juga. Biasanya punya banyak atribut mana itu bahaya karena bisa bentrok. Tapi Seahun adalah kasus unik yang sangat berbeda. Dengan membiarkan mana internal yang biasanya menahan panas habis, tubuhnya mulai menarik inti dari api merah secara alami. Dia sadar, untuk menguasai ini, dia harus membangun sebuah sirkuit mana di dalam dirinya khusus untuk api tersebut. Proses berat untuk menempa energi internalnya sendiri pun dimulai, dan rasanya benar-benar sangat menyiksa seluruh tubuhnya. Saat berhasil, atribut mananya menguat dan api merah miliknya melompat naik dari peringkat F menjadi E+. Terobosan ini memberinya skill peringkat S, yaitu sihir penempaan tubuh roh. Kemampuan fisik dan statistik kekuatannya meningkat sangat pesat sekarang. Namun, gelombang kekuatan besar yang masuk secara tiba-tiba itu hampir mustahil untuk ditanggung oleh tubuhnya sendiri. Tepat saat hampir menyerah, dia mendengar suara Leah yang mengejeknya sebagai orang bodoh kalau berhenti di tengah jalan. Leah bertanya, apakah dia akan menerima kekalahan begitu saja? Membuat mata Seahun terbuka kembali dengan tekad yang baru. Dia akhirnya bertekad untuk menggunakan setiap alat dan keuntungan yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terkuat. Coba bayangkan jadi dia, sendirian di kamar dengan satu tujuan besar. Dia tidak akan hidup dengan penyesalan, baik itu soal teman ataupun musuh. Besoknya, bengkel kerja menjadi sangat sibuk dengan aktivitas para siswa yang sedang mengerjakan proyek akhir mereka masing-masing. Para siswa harus menyelesaikan barang buatan mereka untuk diserahkan ke pihak sekolah dan juga kepada para pembeli eksternal. Asisten Han menyemangati semuanya karena anggaran mereka di masa depan sangat bergantung pada hasil akhir pengerjaan ini. Semua orang mulai bekerja dengan sangat keras, tapi Seahun merasa hasil pekerjaannya masih jauh dari kata memuaskan. Kondisi fisiknya yang belum fit membuat karyanya sedikit miring, jadi dia memutuskan mengulang proses menempa dari awal lagi. Dia tahu produk dengan standar biasa saja sudah cukup untuk mengamankan anggaran, tapi itu bukan gaya seorang ahli. Dia ingin menghasilkan setidaknya satu barang berkualitas tinggi sampai suara dentuman palunya mulai terdengar sangat selaras. Suara laut yang binasa terdengar, sebuah tanda bahwa dia telah berhasil menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Saat selesai, pedang itu punya ketajaman permanen yang terukir langsung ke dalam struktur logam pedang tersebut. Dia berhasil menciptakan pedang panjang cahaya putih dan membuka skill gaya cahaya putih tingkat CI yang sangat langka. Meski hanya menggunakan besi biasa, kemampuan dari masa sebelum regresinya jelas sudah mulai muncul kembali ke permukaan. Saat dia sedang mengagumi karyanya, banyak siswa lain yang malah sedang kesulitan membuat barang yang terlihat layak. Sabtu pagi, Seahun bertemu Leah untuk melihat keahlian mempesona miliknya di sebuah tempat tersembunyi di distrik Akcharkov. Mereka akhirnya sampai di sebuah toko perangkat keras kecil milik seorang wanita tua yang bernama Helena. Begitu mereka masuk ke dalam, Helena langsung meneriaki Leah dan bertanya apakah Seahun adalah pacar barunya. Saat Leah mengenalkannya sebagai lulusan terbaik dari Departemen Pemurnian, nenek tua itu malah langsung mengejeknya dengan sinis. Dia merasa akademi sudah menurunkan standarnya karena menerima pria yang terlihat sangat lembek seperti Seahun ini. Si nenek lalu memarahi Leah soal tumpukan pekerjaan, sementara Seahun mengagumi keahlian rahasia yang dimiliki oleh Helena. Dia merasa heran kenapa orang sehebat itu malah menjalankan toko perangkat keras yang sangat sederhana di tempat ini. Leah menunjukkan palet pesonanya kepada Seahun dan juga bubuk yang dia buat sendiri dari gilingan batu ajaib. Seahun melihat Leah mampu menangani lebih dari 8 warna dasar dengan tingkat keragaman yang benar-benar luar biasa. Saat ditanya apakah dia bisa memperbaiki formula pesona yang rusak hanya dengan paletnya, Leah mengonfirmasinya dengan sangat yakin. Dan begitulah cara Leah mencari uang tanpa pusing biaya bahan. Gila banget kan? Ikuti terus perjalanan kita bareng si tukang besi ini. Sobat,
Mari kita selami momen saat Sehun sadar kalau si kutu buku ini bukannya kurang bakat sama sekali. Dia cuma terlalu asyik menikmati karyanya sampai tidak peduli lagi soal gelar ataupun peringkat di sekolahnya. Saat menelusuri toko, mata Sehun tertuju pada batu asah khusus yang bisa beresonansi dengan mana secara otomatis. Dia sudah gatal ingin menguji kemampuannya, apalagi setelah berhasil mengukir cahaya putih untuk pertama kalinya saat ini. Lamunannya buyar saat Helena menyuruhnya mengambil barang rongsokan, dan Sehun pun menemukan sebuah pisau yang sangat usang. Meski tepiannya tumpul, Sehun menyadari porosnya tidak bengkok, membuktikan pedang ini milik seorang pendekar yang sangat ahli. Dia memutuskan memakai batu asah kualitas tinggi itu untuk menajamkan pisau tersebut hingga mencapai batas ketajaman maksimalnya. Saat proses rumit itu dimulai, presisi gerakannya membuat Helena terdiam dan ragu kalau anak ini cuma mahasiswa baru. Menjelang siang, si gadis kutu buku selesai dan menyadari kalau Helena benar-benar terpukau oleh hasil kerja Sehun. Dia pun menggoda si nenek, bilang kalau Helena sebenarnya lagi cari-cari kesalahan buat dikritik dengan nada sinis. Tapi ujungnya malah Helena sendiri yang dapat pelajaran yang langsung dibalas dengan sebuah pukulan gemas dari si nenek. Sehun akhirnya selesai dan menyerahkan pisau itu, meski dia berjanji akan memberikan hasil yang jauh lebih baik nantinya. Helena langsung mengusir mereka berdua keluar toko, berlagak seolah kehadiran mereka berdua hanya mengganggu pekerjaannya saja. Sesaat kemudian, saudara laki-lakinya datang mengambil pisau sambil mengeluh kalau restorannya lagi benar-benar kebanjiran banyak pesanan. Helena tidak segan mengomel, bilang kalau pria itu harusnya jadi profesor tempur bukannya malah menjadi seorang pemilik restoran. Sekarang perhatikan, pria itu langsung mematung saat memeriksa kondisi pisau miliknya yang baru saja diasah Sehun tadi. Dia bingung apa Helena atau asistennya yang melakukan ini. Tapi ternyata itu cuma hasil kerja dari mahasiswa baru. Melihat ketajaman yang mengerikan itu, dia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya identitas asli dari murid yang sangat misterius tersebut. Sambil berjalan pulang, Sehun dan Leah membahas sejarah masa lalu yang dimiliki oleh sosok Helena. Leah menjelaskan kalau nenek itu mantan profesor pemurnian yang memilih membuka toko sendiri setelah keluar dari akademi tersebut. Sehun bertanya-tanya alasan dia pergi, karena seingatnya departemen pemurnian adalah yang paling lemah di Babel waktu dulu. Dia merasa detail ini penting. Lalu dengan malu-malu, Leah meminta pendapat jujur Sehun soal teknik enchanting miliknya. Sehun memuji dasar-dasarnya yang sudah sangat sempurna, tapi tepat saat gadis itu mulai sombong dengan kemampuannya, dia langsung membungkamnya dengan menyebut Leah berpikiran sempit karena tahu banyak teori, tapi tidak pernah berani mempraktekkannya. Leah terkejut, tapi Sehun menekankan kalau dia tipe orang yang berteori tanpa memiliki keberanian kreatif untuk mengeksekusinya. Dia menegaskan bahwa imajinasi adalah senjata terkuat seorang pencipta, namun selama ini Leah malah terus-menerus menekan imajinasinya. Saat Leah protes karena merasa dirinya sudah sangat memahami bidang keahliannya, kalian pasti penasaran kan? Sehun pun menunjukkan sebuah trik lewat analogi sederhana soal cara menempatkan batu di bawah permukaan air tersebut. Menempatkan batu di bawah air adalah menempa, tapi mengukir bayangan batu itu di permukaan air barulah disebut enchanting. Enchantment itu bagaikan sebuah mimpi. Dia pun mengeluarkan api merahnya dan mulai menunjukkan hasil karya pada belati itu. Leah syok melihat penguatannya tidak cuma di permukaan, tapi terukir jauh masuk ke dalam bagian logam di dalamnya. Dia menyarankan teknik lapisan ganda dan mendemonstrasikannya dengan melempar pisau mengikuti aliran arus dari api merah tersebut. Meski teknik enchanting miliknya secara teknis masih belum sempurna, dia percaya kalau jenius seperti Leah akan segera menemukan jalan setelah diberikan sebuah petunjuk yang benar. Karena terinspirasi, Leah meminta belati itu untuk diperbaiki. Sehun pun memberikan semua belati yang sedang dia kerjakan sekarang. Sambil Leah berterima kasih, Sehun diam-diam berhasil mengambil batu ikatan dari gadis itu tanpa dia sadari sama sekali. Lalu, Sehun pergi ke aula bela diri, bertanya-tanya apa dia akan bertemu Mad Dog di pertandingan hari ini. Tapi dia juga tidak bisa menahan rasa bingung kenapa sekarang Erika malah menempel terus di bagian punggungnya. Dia bertanya apa, Erika mau menjauh kalau diusir. Tapi si gadis malah bersikeras minta izin untuk ikut terus. Selama perjalanan itu, dia juga berhasil mengambil batu ikatan lewat sentuhan yang diberikan oleh Erika kepadanya. Batu hubungan sosial peringkat S milik Erika mengandung mana yang bisa mengatur kembali susunan mana internal seseorang nantinya. Sementara itu, batu ikatan yang dia ambil dari Leah adalah jenis ledakan mekar tingkat atas yang sangat langka. Batu itu berfungsi sebagai penguat kuat,
untuk mendorong potensi mineral campuran hingga mencapai ke batas paling absolutnya. Mereka sampai di aula bela diri, di mana komentator memperkenalkan diri sebagai profesor termuda di Babel bernama Ranfang. Sobat, inilah momen yang kita tunggu. Ranfang mulai memperkenalkan petarung hebat seperti Eris dari keluarga Mirs yang sangat ikonik. Kalian dan saya bakal lihat gilanya monster tempur dengan bela diri super tingkat A ini. Kenalin Arya Meyers, sang swordsman yang nanti bakal menaklukkan menara pahlawan di masa depan. Lalu ada penerus teknik tombak Ember Spear, juara kelas tahun ketiga sekaligus aset budaya Korea Selatan. Si-hun gak bisa nahan senyum pas lihat dia. Soalnya pria sopan ini bakal jadi anjing gila Yam Xiangha. Pertandingan meledak seketika. Arya mendominasi penuh dan menyudutkan Xiangha lewat teknik yang sangat presisi tanpa celah. Melihat performa Xiangha yang di bawah rata-rata, Si-hun bingung kenapa penerus aliran tombak hebat malah kesulitan. Apa dia nggak dapat dukungan yang seharusnya dia terima? Tapi yang paling mengganggu insting pandai besi Si-hun adalah kualitas tombak buruk yang dipakai Xiangha saat bertanding. Akhirnya sang Mad Dog kalah telak dan langsung menyerah di tempat. Harusnya ada sesi wawancara, tapi Xiangha kabur dari arena sebelum ada yang bisa nodong mikrofon ke arahnya. Pas Arya mulai diwawancara, Si-hun lihat Xiangha pergi dan mutusin buat ngikutin dia. Erika ngerasa cukup lega saat lihat Si-hun pergi. Dia senang karena Si-hun nggak perlu lihat kakaknya bertarung di pertandingan berikutnya. Tapi Si-hun bilang kalau dia cuma nggak suka sama sikap sombong Arya yang nyebelin itu. Kalian perhatiin ya, tanpa sadar, mata tajam Arya Meyers sudah mengunci kepergian Si-hun. Si-hun pun melacak keberadaan Xiangha sampai ke taman. Sambil ngawasin dari jauh, Si-hun inget betul bakal jadi apa Xiangha nanti. Si anjing gila tulang punggung pasukan kematian yang tewas demi habisi Dewa Iblis. Tapi sekarang, kepribadian Xiangha belum sejahat dan sekelam di masa depan, jadi Si-hun mikir ngambil batu ikatan bakal gampang. Tapi Xiangha langsung sadar kalau dia lagi dikuntit. Dia kenal Si-hun dari tribun dan mengakui bakat pelacakannya, tapi suasana hatinya buruk. Dia nanya kenapa Si-hun berani ngikutin dia. Si-hun coba tetap ramah, tapi Xiangha nggak peduli dan nyuruh dia pergi dengan nada galak. Pas Si-hun tetap maksa, sang anjing gila ngamuk dan bilang kalau dia benci orang lemah yang sok jago karena punya sedikit bakat. Dibandingin sama versi haus darah di masa lalu, sikap marahnya sekarang malah kerasa agak sopan bagi pahlawan kita. Sadar kata-kata nggak bakal mempan, Si-hun akhirnya mengaktifkan kekuatan api merahnya. Melihat Si-hun nggak gentar bikin Xiangha makin murka, apalagi pas pahlawan kita mulai memprovokasi dia, dengan bilang kalau Xiangha bakal jadi orang yang menghancurkan nama besar teknik tombak milik keluarganya sendiri. Karena gelap mata, Xiangha nerjang maju dengan pukulan keras buat bungkam mulut Si-hun. Tepat sebelum kena, pahlawan kita aktifkan Gluttony Iron buat naklukin kekuatan serangan itu. Xiangha benar-benar dibuat kaget bukan main. Dia akhirnya ngakuin hak Si-hun buat berdiri di depannya, tapi dia nggak bisa biarin penghinaan itu gitu aja. Dia nyerang lagi pakai kekuatan penuh. Tapi sedetik kemudian, Xiangha mematung karena bingung luar biasa. Api yang harusnya cuma milik keluarganya sekarang malah berkobar di tangan Si-hun. Kalian ngerasa merinding kan? Dia sadar Si-hun gak cuma nahan serangannya, tapi beneran mencuri formula tekniknya. Dia nyerang membabi buta karena marah, tapi Si-hun bisa menghindar dengan sangat enteng. Si-hun tahu Xiangha hampir hilang kendali. Insiden kebencian Flame Flower di masa depan terjadi karena sifat nggak stabilnya ini. Tapi efek Gluttony Iron mulai habis dan tubuh Si-hun mulai nggak kuat nahan beban kekuatannya. Dia harus beresin ini buat dapat ikatannya. Dia harus hancurin harga diri Xiangha buat bisa nembus hatinya. Pas mau gerak, ada tangan yang nangkep tinju Xiangha di udara. Ternyata itu bukan pahlawan kita. Itu Jack yang tiba-tiba muncul buat nengahin perkelahian mereka. Jack langsung gerak cepat nanganin situasinya. Meski Xiangha nyuruh pergi, Jack tetap nyeret Si-hun menjauh dari lokasi taman itu. Setelah mereka pergi, Xiangha termenung sendirian di taman sambil menyesali perbuatannya yang hampir ngerusak reputasi teknik tombak keluarganya dan bikin malu nama gurunya. Di jalan pulang, Jack terus omelin Si-hun karena cari masalah sama senior. Nantang orang kayak Xiangha itu sama aja cari mati. Pahlawan kita santai aja dan jawab kalau dia nggak beneran berantem, cuma lagi ngasih ancaman mental sedikit. Dia malah lagi sibuk ngecek notifikasi kalau dia udah berhasil dapet ikatan sama Xiangha. Percayalah, bagian ini yang bikin kita penasaran, ternyata Xiangha sekarang jauh lebih lembut dibanding sosok anjing gila haus darah yang ada di ingatannya. Dia sekarang jauh lebih lembek. Teman-teman, kalian pasti setuju kalau perbedaan sifat ini bikin efek batu ikatnya jadi lebih lemah dari perkiraan. Demi dapat kekuatan tingkat tinggi,
Sehun sadar dia harus cari cara buat ningkatin hubungannya sama si calon mad dog ini. Coba ganti topik. Sehun nanya ke si rambut pirang gimana kondisi tangannya setelah nahan tinju mad dog tadi. Jack nyengir sombong dan bilang tangannya sekuat besi. Tapi, Jack itu tipe yang gak gampang teralihkan fokusnya. Dia masih keringat dingin gara-gara omongan Sehun soal kakaknya tadi. Karena tahu Arya itu kakak Jack, Sihun bicara belak-belakan. Dia bilang kalau kakaknya itu sombong banget. Jack langsung pucat pasti pas sadar. Sehun bakal kena masalah besar, apalagi Arya lagi nyari info soal dia. Yang bikin makin parah, perhatikan ini, Jack ngasih kabar yang bikin kaget kalau kakaknya resmi mulai tertarik sama Sehun. Jack kelihatan mau pingsan karena kalau Arya Myers sudah tertarik sama seseorang, biasanya urusannya nggak bakal pernah berakhir damai. Sehun malah komentar kalau telinga Arya tajam banget sampai bisa dengar obrolan mereka di tengah kerumunan yang berisik itu. Dia nggak keberatan diperhatiin, asal cuma sebatas ketertarikan biasa aja dan nggak lebih dari itu. Dalam hati, dia udah ngitung kalau narik perhatian Arya, rivalnya Seangha, adalah jalan pintas buat narik perhatian si orang gila itu juga. Jack coba jadi penengah dan ngingetin kalau kakaknya itu bukan orang yang bisa disepelein begitu aja. Tapi Sehun malah memotong dan bilang kalau Arya itu picik dan licik yang langsung bikin Jack panik setengah mati. Jack akhirnya nanya kenapa dia benci banget sama Arya, dan pikiran Sehun pun melayang kembali ke masa lalunya dulu. Dia ingat suatu hari Arya tiba-tiba hilang, lalu seseorang memanggil Dewa Iblis dari pedangnya. Dewa Iblis pemadam cahaya. Tentu saja dia nggak bisa bilang itu. Jadi dia cuma beralasan kalau muka Arya itu kelihatan kayak pembawa masalah. Pas Sehun pergi, Jack dapat pesan dari kakaknya. Dia mau semua info soal Sehun dan nyuruh Jack jadi perantara mereka. Tapi pesan berikutnya bikin dia merinding. Arya bilang kalau kakaknya yang picik dan licik ini mau minta bantuan. Artinya dia dengar semua obrolan tadi. Besok paginya, jagoan kita sudah berada di dalam ruang kuliah. Meski bahunya masih terasa sakit banget bekas berantem sama Seongha. Hans di dekatnya kelihatan cemas soal jadwal pertemuan pertukaran nanti. Profesor mereka, Risdova, dari bagian pemurnian atribut, datang buat ambil alih kelas utama hari ini. Semua murid kelihatan menderita karena dosen yang satu ini terkenal sebagai orang gila yang nggak punya perasaan. Sebelum mulai, profesor mulai bagian hasil tugas pemurnian mereka sekalian anggaran buat semester depan nanti. Sekarang kita lihat bagian yang seru. Sehun dipanggil paling terakhir, dan semua teman sekelasnya penasaran banget sama anggarannya. Ternyata anggarannya belum keluar, karena hasil tugasnya sangat berkualitas tinggi sampai mereka mutusin buat masukin ke lelang publik dulu. Pendanaan buat dia baru bakal diputusin secara resmi setelah proses lelang itu selesai. Sehun awalnya curiga ini ulah Michael, tapi dia langsung buang jauh-jauh pikiran negatif itu dari kepalanya. Dia mikir kalau emang ada masalah, Profesor Kim pasti udah turun tangan. Jadi dia fokus aja sama pelajaran kelasnya. Profesor Risdova mulai kuliahnya soal sisa mana, dan ruangan jadi sunyi pas Yam Seungha masuk sebagai asisten sukarela. Para mahasiswa baru kaget banget melihat mahasiswa berprestasi tahun ketiga yang terkenal itu ada di hadapan mereka. Profesor jelasin, kalau sisa mana di persenjataan biasanya dibagi jadi dua kategori yang berbeda, tipe pengisian dasar dan tipe independen, yang bisa hasilin mananya sendiri atau narik mana langsung dari atmosfer sekitar. Karena tipe independen itu susah banget dibuat, Profesor umumin kalau hari ini mereka cuma bakal praktek tipe pengisian aja. Dia kasih kode ke Seangha buat kasih demonstrasi di depan kelas, sambil nambahin kalau mana atribut api itu sangat nggak stabil, tapi kalau bisa dijinakkan, retensi panasnya nggak ada tandingannya. Semua orang melongo kagum lihat Sangha mainin tombak bara roda apinya dengan kontrol yang kelihatan mustahil buat dilakukan. Sesi teori berakhir dengan tugas buat bikin barang pakai sisa mana pengisian atribut api dengan tema roda api. Dia nyuruh semuanya ganti baju dan kumpul lagi di ruang pemurnian secepatnya. Pas murid-murid keluar, beberapa orang coba cari muka ke Seangha, tapi dia malah nyuruh mereka semua pergi. Begitu ruangan kosong, dia langsung nanya ke jagoan kita apa sebenarnya yang sudah dia tahu soal dirinya. Jagoan kita kasih evaluasi klinis yang gelap banget sampai bikin Ha benar-benar terpukul dan terdiam. Dia jelasin kalau kekuatan asli gaya roda api itu diukur dari berapa banyak roda yang bisa dimunculin penggunanya, dan nyebutin kalau ketua sekte, Liwan Rayong, terkenal bisa bikin sampai 8 roda sekaligus. Nah, kalian dan aku bakal lihat momen epik ini. Pas dia bilang kalau Seungha mulai mentok di roda ke-7. Kalian harus ikut saya melihat momen epik saat Seha mulai gemetar karena rahasianya terbongkar. Sihun menjelaskan karena dia punya atribut api. Dia tahu ada yang salah dengan api milik Seangha. Alih-alih meledakkan kekuatan, energinya justru bocor dan terbuang sia-sia.
Siang Ha minta bantuan dan Si-hun langsung memberikan dua syarat yang tidak bisa ditawar. Pertama, Siang Ha wajib membayar harga pantas untuk setiap saran yang dia terima. Kedua, dia harus konsultasi pada Se-hun untuk keputusan sulit sebelum mereka masuk ke ruang pemurnian. Si anjing gila akhirnya setuju setelah sempat ragu. Asalkan Se-hun bisa memberi bukti nyata saat workshop nanti sore. Saat dia mulai bekerja, para murid mulai berbisik karena dia menempa tanpa menggunakan cetakan sama sekali. Mereka skeptis saat dia mencampur biji api dan kegelapan dalam rasio 7:3. Se-hun terlalu fokus bekerja sampai tidak peduli dengan kebisingan di sekitarnya. Begitu panasnya pas dan mana mulai bocor, dia langsung melepas sarung tangannya. Perhatikan ini, teknik substitusi termal ini benar-benar gila dan sangat sulit. Profesor Dova akhirnya sadar, kenapa sekolah sangat menginginkan karya lelang milik Se-hun. Dia sudah menguasai teknik rumit itu. Bagi orang awam ini terlihat biasa, tapi Siang Ha melihat kejeniusan di baliknya. Karakter utama, kita menaruh mana api di dalam dan kegelapan di luar agar seimbang. Hal ini mengejutkan Siang Ha yang selama ini menganggap atribut kegelapannya sebagai penghambat. Dia baru sadar kalau mana kegelapan itu bisa disatukan, bukan malah dilawan. Tapi saat Siang Ha mencoba teknik itu sendiri, semuanya malah jadi kacau. Dia buat roda api hitam, tapi kekuatannya turun ke level 5. Padahal api hitam ini sangat kuat. Tapi masalahnya evaluasi nasib bunga api sudah dekat. Jika dia dibawa 6 roda, posisinya sebagai penerus bakal langsung hilang. Dia frustrasi karena belum bisa kendali penuh mana gelap saat instruktur datang besok. Kalian lihat betapa nekatnya dia, saat itulah Se-hun mengeluarkan batu pengikat merah. Biji unik ini membuat mana api dan kegelapan bisa menyatu melalui resonansi frekuensi. Siang Ha membawa Si-hun ke ruang latihan rahasia dengan mobil mewah miliknya. Mereka mengatur ruangan agar mirip gerbang bunga api demi menempa alat latihan sempurna. Menggunakan batu pengikat tadi, jagoan kita membaginya dan memasangnya ke dua tombak berbeda. Siang Ha tidak suka memakai dua senjata karena mengendalikan satu tombak saja sudah sulit. Tapi Se-hun menjelaskan dua tombak adalah satu-satunya cara menyeimbangkan dua atribut mana itu. Siang Ha harus mengeluarkan roda api di kiri sambil melepaskan mana kegelapan di kanan. Saat si anjing gila mulai berlatih, masalah muncul karena tanpa sadar, mana kegelapannya bocor ke tangan kirinya. Itu efek samping alami, karena dia bertahun-tahun mencoba menekan atribut kegelapan dalam dirinya. Si-hun menjelaskan jika dia terbiasa menangani keduanya, mencapai level 6 akan terasa mudah. Untuk mempercepat prosesnya, dia memberikan gelang khusus guna menstabilkan aliran mana tersebut. Akhirnya dia pun mulai bisa beradaptasi. Teknik ini sebenarnya diciptakan oleh dirinya di masa depan. Jadi terasa sangat pas. Napas dan otot diperhatikan Se-hun. Siang Ha merasa diperhatikan dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh murid baru itu. Jagoan kita santai menjawab kalau dia cuma mengumpulkan data untuk menempa senjata barunya. Dia mengingatkan agar jangan berharap terlalu tinggi karena ini hanya untuk tugas sekolah. Itulah momen yang bikin kita semua penasaran kenapa dia sangat ingin jadi penerus. Dia mengaku kalau itu semua dilakukan hanya demi memenuhi keinginan gurunya. Percayalah, kalian dan saya sedang melihat awal dari legenda Siang Ha hanyalah yatim piatu yang dipungut oleh pemimpin sekte pertama sekaligus pahlawan kelas S. Walaupun gurunya terpaksa pensiun akibat cedera parah, Se-yong Ha tetap menganggapnya sebagai sosok ayah dan merasa punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan impian sang guru. Ha kemudian balik bertanya pada Se-hun soal apa yang dia dapatkan dari semua ini. Jagoan kita pun menjawab dengan sangat jujur. Dia menjelaskan kalau sebentar lagi 6 alam iblis besar bakal ditelan oleh rawa pandemonium. Dan dunia ini akan dipenuhi oleh monster iblis yang sangat mengerikan. Untuk menghentikan pemicu kekacauan itu, dia perlu masuk ke alam tersebut. Namun dia membutuhkan dua hal penting. Dia butuh orang kuat sebagai pelindung dan bahan untuk menempa senjata. Menjadikan Se-ong Ha pemimpin sekte memberinya dukungan dana serta pengaruh politik yang sangat besar. Se-ong Ha menyebutnya orang yang sangat materialistis, dan dia sama sekali tidak membantahnya. Mereka praktis adalah orang asing. Jadi mengapa dia harus menolong secara gratis? Sion Ha akhirnya paham taruhannya dan mengucap sebuah sumpah serius. Jika pahlawan kita membantunya menjadi pemimpin sekte, dia berjanji akan mengikutinya masuk ke dalam 6 alam iblis tersebut. Di saat itu, Se-hun teringat pada sosok Mad Dog dari masa depan yang pernah menuntut senjata yang mampu membunuh para dewa iblis. Dengan ingatan itu, Se-hun menggunakan segel ikatan pada batu hitam resonansi merah. Dia bertekad menjadikan seniornya itu sebagai seorang petarung yang sangat tangguh. Keesokan harinya,
Instruktur Gang Hyun Yun dari Gerbang Bunga Api tiba di aula latihan publik lantai 1 di Gedung Flavium. Dia membawa beberapa murid pilihan ketua sekte dengan harapan bisa memperluas wawasan mereka melalui sebuah pertandingan uji coba yang kompetitif. Saat instruktur mulai menghinanya, Xiang Ha langsung memperingatkannya untuk menjaga bicaranya baik-baik di depan semua orang. Kalian pasti tahu tipe licik seperti ini, dia pura-pura minta maaf dan mau lanjut tes. Tapi si anjing gila malah memberi kejutan. Dia menuntut tes promosi untuk roda ketujuh. Instruktur itu pun langsung merasa sangat terkejut saat mendengarnya. Di matanya, Xiang Ha hanyalah orang bodoh yang berusaha menduduki kursi ketua sekte hanya dengan mengandalkan kerja keras yang sia-sia belaka. Dia teringat perintah ketua sekte untuk menyingkirkannya jika nekat menantang roda ketujuh. Sambil tersenyum licik, dia mencoba mengulur waktu. Namun Sang Ha bertanya dengan dingin apakah dia terlalu takut kehilangan posisi instrukturnya. Akhirnya, mereka setuju melakukan duel domain, sebuah ajang adu kekuatan murni di mana roda api yang paling kuatlah yang akan menang. Xuan Ha minimal butuh hasil seri untuk bisa promosi. Saat dia melangkah maju, sang instruktur malah mengejek tombak pendek yang terlihat kasar di tangannya. Dia memperingatkan Ha bahwa menggunakan atribut kegelapan dilarang keras, karena sulit dikendalikan dan tidak akan dianggap sebagai roda api yang sah secara hukum. Namun Xiang Ha mengabaikannya dan dia berhasil memanifestasikan roda ketujuh. Dia memadukan kedua atribut dengan sangat mulus. Instruktur masih saja sombong dan yakin Xiang Ha akan menyesal saat dia mulai mengaktifkan rodanya sendiri. Nah, perhatikan baik-baik karena ledakan besar langsung mengguncang aula dan naga api gelap menghancurkan roda sang instruktur sampai hancur berkeping-keping. Kekuatannya begitu dahsyat sampai-sampai tombak milik instruktur itu sendiri patah seketika, membuatnya kalah telak. Dengan perginya instruktur itu, upacara promosi untuk Xiang Ha pun kini sudah mulai segera disiapkan. Dia akan segera diakui sebagai instruktur sekaligus penerus resmi sekte. Saat Sehun bertanya soal cara menjadi ketua sekte, dia pun menjelaskan dua syarat mutlak. Pertama, dia harus berhasil mencapai roda ke-8. Kedua, dia harus mendapat restu dari mayoritas instruktur. Karena dukungan itu biasanya didapat lewat pertandingan yang sangat brutal. Jelas ini bukan perkara mudah. Sehun tetap percaya diri bisa membawanya ke sana dan menyuruhnya hanya fokus memikirkan bagaimana cara dia membalas budi pada Sehun nantinya. Xuan Ha setuju membayar harga berapapun yang sanggup dia berikan. Bahkan dia merasa sangat kagum sampai ingin memesan sesuatu yang lain. Melihat pada tombak kembar yang sebenarnya hanyalah hasil dari pengerjaan singkat itu. Dia sadar jika Sehun bisa membuat senjata sekuat itu dalam hitungan jam, dia pasti bisa lebih baik. Jadi dia meminta senjata yang benar-benar berguna. Di saat itu, level ikatan Sehun dengan si anjing gila akhirnya berhasil naik ke tingkat 2. Hubungan mereka kini mulai mantap, dan sebuah batu ikatan akan segera siap begitu transaksi besar mereka selanjutnya berhasil diselesaikan secara sepenuhnya. Pada hari Rabu, tiba waktunya untuk rumah lelang tahun kedua. Kerumunan besar sudah berkumpul, dan Sehun sedikit mengubah gaya berpakaiannya saat duduk bersama para lulusan terbaik. Profesor Kim masih merasa curiga dan bertanya-tanya skema apa yang sedang direncanakan wakil dekan untuk mengambil alih kendali departemen pemurnian tersebut. Tema lelang kali ini adalah pedang besi dengan 30 item yang didaftarkan. Namun ada satu ganjalan. Tahap verifikasi kualitas khusus telah ditambahkan ke dalam prosesnya. Proses verifikasinya menggunakan sia gumpo, kain khusus yang ditenun dari bulu monster kelas S yaitu White Tiger yang sudah dilelehkan sebelumnya. Material ini sangatlah unik karena teksturnya terasa lembut seperti kain biasa. Namun kain ini tetap sekeras logam. Memang dirancang khusus untuk mengikis daya tahan senjata apapun yang tidak ditempa dengan cara yang sempurna. Dengan menebaskan pedang pada kain ini, para juri bisa dengan mudah membuang barang-barang yang mengorbankan integritas struktur hanya demi mengejar ketajaman saja. Dan disinilah kita melihat para juri mulai menguji pedang satu persatu ini benar-benar gila, bukan? Erika bertanya kepada Sehun mengapa mereka memakai bulu kelas S langka untuk ujian ini. Mari kita lihat bagaimana jagoan kita menghadapi jebakan ini. Sehun mengungkap jebakannya. Ternyata bulu macan ini bukan sekadar keras, tapi punya sifat pemakan logam yang sangat mematikan bagi senjata apapun. Biar sekuat apapun bilahnya, bulu itu akan melahap ketahanan pedang kalau teknik pemurniannya tidak benar-benar sempurna sejak awal. Erika langsung menyadari kalau pedang cahaya putih milik Sehun kini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sehun mengaku kalau seluruh proses verifikasi ini memang sengaja diatur oleh musuhnya agar dia gagal total. Jika senjatanya hancur, reputasi Profesor Kim akan hancur lebur bersamanya.
Namun, anehnya Sehun sama sekali tidak merasa khawatir dengan hasil ujiannya. Dia tahu karyanya bukan sekadar pedang bagus, melainkan sebuah mahakarya sejati. Akhirnya, sekarang giliran jagoan kita yang maju beraksi. Hakim bersiap menebas kain itu dengan pedang cahaya putih. Tapi perhatikan baik-baik, karena saat dia mengayunkan bilahnya, sesuatu yang mustahil justru terjadi. Bukannya memotong kain atau patah, karena benturan, pedang itu justru terpental ke belakang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Senjata itu terbang lepas dari tangan sang hakim dan jatuh ke lantai, membuat seluruh penonton dan juri terdiam dalam rasa terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi jelas ini bukan pedang besi biasa. Detik berikutnya, jagoan kita berdiri untuk menjelaskan kekacauan ini kepada semua orang. Dia menjelaskan kalau pedang biasa yang hanya fokus pada ketajaman pasti akan hancur berkeping-keping saat menghantam kain Seojumpo itu. Pedangnya justru mengumpulkan mana dari atmosfer sekitarnya dan memadatkannya menjadi sebuah mata bilah yang mustahil tipisnya. Ketika para penonton protes karena sama sekali tidak merasakan adanya mana di sana, dia mengonfirmasi bahwa lapisan itu sangat halus sehingga hampir mustahil dideteksi, sebuah aura ketajaman sejati yang terlihat seperti cahaya murni. Pantulan tadi terjadi karena bilah pedang dan kainnya memiliki aura ketajaman tinggi yang sama, sehingga mereka akhirnya saling membatalkan satu sama lain. Dia lalu menggunakan batu tautan sosial untuk menyeimbangkan fluktuasi mana yang tidak teratur agar bilah pedangnya tetap sangat stabil. Untuk membuktikannya, dia mengambil pedang itu sendiri dan menebas kainnya, yang langsung terbelah dengan sangat mudah tanpa perlawanan. Seketika, peringkat pedang itu naik menjadi langka, karena ketajamannya dijaga oleh aura hasil penguatan keahlian, nilainya pun langsung melonjak sangat tinggi. Pelanggan yang bingung segera menaikkan harga awal dari 1.100.000 won menjadi 5 juta won dalam sekejap. Tiba-tiba, semua murid jenius di ruangan itu berebut ingin menjadikan pedang tersebut sebagai bahan penelitian berharga. Perang harga pecah. Waraklas berambut pirang menaikkan harga jadi 200 juta won sementara Erika terus menaikkan taruhan di tengah gempuran uang yang gila. Si jagoan miskin ini hanya bisa memikirkan saldo banknya yang cuma 110.000 won. Kalian pasti merasakannya juga kan? Akhirnya, harganya menyentuh angka fantastis 600 juta won yang ditawarkan langsung oleh sang dekan berambut merah. Jack hanya bisa merengut di pinggir lapangan. Adiknya menyuruhnya membeli pedang itu, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan tawaran dekan tersebut. Profesor Kim hanya menonton dengan senyum penuh kebanggaan. Kemudian di kantor Ryu, uang hasil penjualan pun segera dikirim ke rekening Sehun. Dekan menjelaskan bahwa dia akan membawa pedang itu ke zona berbahaya, sungguhan daripada hanya membiarkannya terbuang sia-sia untuk latihan. Memanfaatkan momen tersebut, Sehun meminta sang dekan untuk mengatur tujuan penaklukan ke Yunwol. Lokasi itu biasanya untuk latihan tahun pertama. Meski dekan sempat ragu karena protokol, Sehun merayunya dengan janji akan membuatkan persenjataan khusus untuknya. Sang dekan pun langsung setuju dan segera menetapkan jadwal keberangkatan untuk minggu depan. Padahal, Yunwol hanyalah alasan belaka. Target aslinya adalah item kelas spesial milik Jurgen Kruger, necromancer terkuat di dunia, sekaligus pemimpin grup UR. Sementara itu, Jack yang kalah telak melapor kembali kepada Arya. Arya sudah tahu soal kekalahan itu, tapi dia bersedia memaafkannya asalkan Jack membayar harganya sekarang. Dia memerintahkan Jack untuk memanfaatkan kelas kontrol tubuh demi membawa Sehun masuk ke dalam genggaman tangannya secara langsung tanpa gagal. Sebagai imbalan, dia berjanji akan mengurus ayah mereka soal upacara suksesi dan membantu Jack keluar dari posisinya sebagai juara kelas sebelum kelulusan. Terdorong oleh janji kebebasan itu, saudara laki-lakinya pun bertekad untuk sukses apapun risikonya nanti. Saat Jack pergi, Arya teringat kembali kata-kata Sehun yang berani menyebutnya sebagai orang yang sangat menyebalkan. Jagoan kita ini benar-benar mulai membuat Arya merasa sangat kesal dan terganggu. Besoknya, Sehun mengumpulkan tugas besarnya untuk kelas pemurnian atribut, yaitu tombak pendek yang pernah digunakan Shanghai dalam pertarungan sebelumnya. Ada tombak merah dengan atribut api, dan tombak hitam yang memiliki kekuatan dari atribut kegelapan yang pekat. Profesor sangat terpukau dengan kualitasnya, karena formulanya sangat presisi hingga bisa memperingatkan pengguna jika kontrol mana mereka sedikit saja meleset. Singkatnya, ini bukan sekadar senjata biasa, tapi merupakan alat latihan yang benar-benar sempurna bagi siapapun. Profesor memberinya nilai sempurna dan membebaskannya dari absensi, bahkan bilang kalau Sehun sebenarnya sudah bisa lulus saat ini juga. Setelah mengambil kembali tombaknya, dia pergi ke aula latihan untuk kelas kontrol tubuh dan mendapati Jack sudah menunggunya.
Karena Sehun datang lebih awal, dia menawarkan diri untuk pergi, tapi Jake menahannya. Dan disinilah kita akan melihat rencana tersembunyi dimulai. Teman-teman, kalian pasti setuju kalau karakter utama kita ini sangat pintar membaca situasi sebelum si Jake sempat bicara. Targetnya adalah membuat Arya makin penasaran. Sama seperti si Ryu. Itulah kenapa dia tidak mau memberikan senjata asal-asalan. Si rambut pirang, yang sangat ingin membantu kakaknya, mengeluarkan palu api hitam berkualitas tinggi dan langsung mengajak taruhan. Jika Sehun menang duel, palu itu miliknya. Tapi kalau Jake yang menang, Sehun wajib membuatkan senjata untuk Arya. Jagoan kita akhirnya setuju dengan satu syarat unik. Jake tidak boleh menyebut nama kakaknya selama 1 bulan penuh dan harus memberitahu kakaknya juga. Dengan taruhan yang sudah siap, jagoan kita menyiapkan 2 tombak barunya. Jake tidak mau kecolongan lagi seperti waktu itu. Dia memutuskan untuk tancap gas sejak awal pertarungan, memadatkan mana dalam jumlah besar ke kepalannya, kekuatan luar biasa yang sama saat dia menahan pukulan Shanghai kemarin. Melihat ini, Sehun mematikan batu tautan sosialnya dan mengaktifkan besi Glatoni melalui kemampuan jejak bond miliknya. Jake menyadari kuda-kuda Sehun yang sangat luwes dan bertanya-tanya apakah status pandai besi memberinya keuntungan alami saat bertarung. Tapi dia tetap percaya diri. Dia tidak percaya Sehun bisa mengalahkannya hanya dengan bermodal terbiasa memegang senjata saja. Dia langsung menyerang untuk mengakhiri duel, tapi malah bingung saat Sehun dengan mudahnya melangkah mundur dan menghindar. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena Sehun mulai melancarkan teknik tombak api yang bikin Jake gemetar ketakutan. Di kehidupan sebelumnya, jagoan kita menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan salah satu anjing demi membangun ikatan untuk mendapatkan batu level tinggi. Saat itulah dia mempelajari teknik rahasia yang tidak pernah diwariskan sang pencipta pada siapapun. Meski cuma tiruan kasar, itu sudah sangat cukup mendominasi. Sehun menerjang maju dengan tombaknya, memaksa Jake untuk terus mundur karena merasa sangat terancam. Jake sadar dia terseret dalam ritme permainan Sehun. Tapi dia juga tahu status fisik Sehun cuma dibantu oleh skill. Dia memutuskan satu-satunya peluang adalah menghindar dan menunggu durasi skill itu habis sebelum melakukan serangan balik mematikan. Di sisi lain, Sehun sudah bisa menebak strategi Jake yang mencoba mengulur waktu. Tahu dia tidak bisa menang dalam duel panjang, dia mengaktifkan cincin peledak dan menarik kekuatan besar dari batu bond di gelang tangannya. Jake ketakutan saat melihat gelombang api merah menyala menerjang ke arahnya, menyadari betapa dahsyatnya mana yang dialirkan Sehun. Karena merasa sangat terpojok, Jake akhirnya berhenti menahan diri. Dia mengeluarkan teknik pedang tanpa wujud gaya Mir, menggunakan poros biru, dan benang cahaya secara bersamaan untuk melakukan serangan balik cepat. Jagoan kita menyambutnya dengan teknik tombak api melingkar. Revisi pertama, sabit gerhana namanya. Awalnya dia ingin santai saja, tapi melihat Jake menggunakan teknik pedang level tinggi tanpa pedang asli, membuatnya harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menang. Kedua kekuatan itu pun bertabrakan dalam ledakan mana yang sangat menyilaukan. Kalian dan saya pasti setuju kalau ini adalah hasil yang sangat mengejutkan. Skornya benar-benar seri. Tinju Jake hanya berjarak 1 mm dari wajah Sehun, sementara ujung tombak Sehun menempel tepat di leher Jake. Jake terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui kekalahannya secara jantan. Setelah suasana mendingin, Sehun menyarankan agar mereka menganggap pertandingan ini sebagai hasil yang imbang saja. Jake menolak karena merasa dia sudah menggunakan teknik yang hampir fatal tadi. Itu dianggap kekalahan baginya. Dengan kesal, Jake mengutuk ketidakmampuannya dalam menggunakan pedang sungguhan. Jagoan kita sebenarnya sudah menyadari masalah utamanya sejak tadi. Meskipun reputasi keluarga Meyer sangat legendaris, Jake tidak bisa memakai pedang karena setiap senjata yang disentuhnya pasti hancur berkeping-keping. Untuk mendiagnosa masalahnya, Sehun menyuruh Jake mengulurkan tangan kanan, rileks, dan menjaga aliran mananya agar tetap tenang. Saat Jake kebingungan, dia kaget setengah mati ketika Sehun tiba-tiba memukul telapak tangannya dengan palu. Masalahnya ternyata ada pada alterasi, bukan sekadar penguatan material biasa saja. Sambil menggerutu kesal, Jake menuntut penjelasan yang lebih masuk akal. Tak disangka, Sehun berjanji akan menempa pedang khusus untuknya. Saat itu juga, dia mengambil batu bond milik Jake yang merupakan batu kompresi tingkat tinggi. Batu itu sangat sempurna untuk memadatkan mana yang diserap, meski biasanya akan pecah jika kepadatannya melebihi batas. Sehun berjanji akan membuat pedang yang tidak akan hancur oleh tekanan itu. Sementara itu, guru mereka yang diam-diam menguping pembicaraan tadi juga menjalin ikatan bond dengan jagoan kita. Begitu Jake keluar, sang profesor memanggil Sehun untuk bicara empat mata.
Dia curiga bagaimana seorang pandai besi bisa sangat mahir memakai tombak. Dia menuntut penjelasan atas kuda-kuda bertarung Seahun yang terlihat sangat sempurna. Seahun menunjukkan batu tautan Erika dan menjelaskan kalau itu hanyalah skill penguat yang memungkinkan ototnya meniru gerakan tubuh orang lain. Dia mendemonstrasikannya sambil mencatat bahwa beban fisiknya sangat berat karena memaksa tubuhnya bergerak di luar batas normal. Akhirnya kita tahu rahasianya adalah peniruan observasi. Kejutan yang sangat keren kan? Kalian dan saya akan melihat pengungkapan soal iblis doppelganger dari Pandemonium dengan kekuatan yang sama. Makhluk jahat ini membunuh para pahlawan dengan meniru keahlian mereka, dan sang profesor jelas sangat mendendam padanya. Sehun sadar ikatan profesor terjalin, karena dia curiga Sehun adalah iblis itu sendiri atau kunci untuk menemukan monster tersebut. Saat si tokoh utama menunjukkan dia paham bahayanya ancaman iblis itu, wajah profesor pun langsung berubah cerah. Dia mencatat anak muda sekarang jarang peduli soal iblis. Dia mengakui kemampuan Seahun melampaui ajarannya dan berjanji akan membagikan lebih banyak info setelah semuanya selesai. Seahun tahu profesor sudah terpikat karena kemampuannya setara lulusan terbaik akar kup, meski dia tidak punya latar belakang keluarga sebagai pendukung. Saat sedang berjalan keluar, Sihun dapat pesan dari Siang Ha yang merasa bersalah dan ingin tahu bayaran atas bantuan yang diberikan baru-baru ini. Sebagai bayaran, jagoan kita minta info soal Louis Falan. Walau Ha belum mengenalnya sekarang, dia berjanji memakai koneksi di luar sekte untuk mencarinya. Sihun teringat Louis, si anjing peledak yang tidak sepopuler Siong Ha dulu, dan bakal sulit dilacak sebelum dia mengalami cedera. Yang mengejutkan, Seong Ha langsung menelepon balik dengan membawa semua detailnya. Louis adalah lulusan terbaik kedua tahun kedua Departemen Elemental, tapi saat ini dia sedang mengambil cuti. Saat sedang berlatih tanding, tongkat sihirnya meledak dan merusak sirkuit mana miliknya secara permanen. Dia sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Ir, tapi tidak ada kemajuan. Kabar ini benar-benar mengejutkan Seahun. Jika dia sudah terluka, kemungkinan dia mulai jadi si anjing peledak. Lalu Jack menghampiri Sehun dengan segudang pertanyaan soal pedang barunya. Memanfaatkan situasi, jagoan kita menunjukkan siapa dalang di balik rusaknya tongkat sihir milik Louis. Nama yang terlibat adalah keluarga Kruger dan Barrett, yang merupakan kerabat serta anggota dari jaringan elit nobles. Sebagai imbalan pedang yang tak bisa hancur itu, Sehan meminta Jack untuk menyelidiki kedua keluarga tersebut untuknya. Seahun bilang butuh waktu sekitar seminggu untuk menyelesaikan pedangnya. Si pirang itu sangat bersemangat sampai dia menawarkan diri melakukan apapun demi mendapatkan pedang yang benar-benar bisa dia gunakan. Tapi semangatnya berubah jadi syok saat Seahun memberikan perintah pertamanya. Tonton bagian gila ini. Dia ingin Jack membantunya mematahkan lengannya sendiri dengan serapi mungkin. Ternyata ini semua bagian dari rencana jagoan kita agar bisa masuk ke Rumah Sakit Umum Ur. Demi mendekati targetnya, dia butuh alasan untuk ada di sana, dan patah lengan adalah tiket masuk yang paling sempurna. Adegan berpindah ke rumah sakit, di mana para staf menonton dengan tegang saat Louis Fallen dengan keras kepala mencoba melatih sihirnya. Dia mencoba memicu peluru lava, tapi cederanya malah kambuh hingga menimbulkan rasa sakit luar biasa. Dia mengerang ngeri saat mendengar dokter mengonfirmasi adanya fenomena aliran balik mana. Suara itu memicu kilas balik ke momen tepat saat dia menerima cedera yang mengubah seluruh hidupnya. Dokter utama segera memerintahkan eksperimen dihentikan dan menyuruh para staf untuk memberikan penetral mana. Louis mencoba menawar, dia memohon waktu istirahat sebentar sebelum melanjutkannya lagi. Tapi dokter tetap tegas. Karena kondisinya memburuk, rehabilitasinya dibatasi hanya 50 kali percobaan sehari, dan dia cuma boleh melatih sihir tingkat pemula. Kabar itu membuatnya sangat terpukul. Bagi seorang lulusan terbaik, diturunkan ke level dasar terasa seperti hukuman mati bagi karirnya. Kepanikan pun mulai melanda. Dia memohon satu kesempatan lagi pada dokter, tapi rasa putus asanya malah membuat mana bocor keluar sistem tak terkendali. Melihatnya mulai kacau, para staf menyiapkan obat penenang untuk melumpuhkannya. Dia berlari ke arah dokter sambil berteriak kalau dia masih sanggup melakukannya, tapi seorang staf lebih cepat dan langsung menusukkan suntikan penenang hingga akhirnya dia terdiam. Kemudian, dia terbangun sendirian dan merutuki keputusasaan yang membuatnya kehilangan kesempatan dalam eksperimen itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Jika jalur medis resmi tidak berhasil, dia harus mencari cara lain melalui meditasi atau latihan fisik. Baru saja dia bersiap untuk bergerak, seseorang tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia mendongak dan melihat jagoan kita berdiri di sana dengan lengan terbalut gips, tepat di tempat yang dia inginkan. Tebakan kita benar.
Dia sengaja melukai diri sendiri hanya supaya bisa bertemu dengan Louis di rumah sakit ini. Adegan memperlihatkan kilas balik kehidupan masa lalunya, saat pertama kali mereka bertemu ketika setengah kota sedang terbakar hebat. Mereka kebetulan berada di gedung yang sama saat peringatan serangan udara berbunyi, memaksa semua orang untuk segera mengungsi. Sehun nyaris tidak selamat, tapi saat sedang melarikan diri, dia berpapasan dengan tatapan Louis. Saat itu, Louis mengira dia adalah salah satu dalang di balik kekacauan tersebut jika melihat status peringkat A miliknya. Di masa sekarang, Sehun menyadarkannya kembali ke realita dengan mengulang pertanyaan yang sedang dipikirkan gadis itu. Apa yang sedang dia lihat? Louis langsung marah besar dan menuntut permintaan maaf karena sudah menabraknya. Tapi saat ini dia terlalu lemah untuk melawan. Jagoan kita bersikap budiman dengan menawarkan bantuan, dan kalian serta saya pasti penasaran apa yang bakal terjadi selanjutnya. Kalian harus lihat ini, cerita ini makin gila karena kalau dia ketahuan bangun, staf rumah sakit bakal mengurungnya selamanya. Dengan berat hati, dia membiarkan cowok itu membantunya kembali ke kamar sambil merutuki kelemahannya sendiri karena tidak bisa menangani pria asing bertangan patah. Begitu sampai di dalam, pria itu membantunya menemukan inhaler yang terselip di laci. Dia menghirupnya dan akhirnya merasa sedikit lebih lega. Namun jagoan kita tidak cuma melihatnya bernapas, dia memantau mananya dan menyadari ada aliran energi yang sangat salah saat gadis itu menghirup napas. Dia mengejutkan gadis itu dengan mengklaim bahwa alih-alih mengobatinya, inhaler itu justru memperburuk kondisinya dan merusak tenggorokannya. Louis membeku, tak percaya orang asing berani membuat pernyataan sekasar itu. Seketika ekspresinya berubah gelap. Dia menuntut pria itu mengulang ucapannya dengan nada mengancam, tapi Sehun sama sekali tidak gentar. Dia tetap pada klaimnya tepat saat pengumuman dari interkom rumah sakit berbunyi sangat keras. Sehun segera dibutuhkan di ruang perawat lantai 2 sekarang juga. Sebelum pergi, dia memberi satu nasihat terakhir agar menjauhi inhaler itu. Mengetahui dia berasal dari departemen pemurnian hanya membuat amarah Louis meledak. Dia berteriak menyuruhnya keluar dan membentak bahwa dia tidak butuh saran dari seorang pandai besi rendahan. Jelas sekali setelah kecelakaannya, dia menyimpan dendam mendalam pada siapapun yang berhubungan dengan profesi menempa senjata. Meski penuh permusuhan, Sehun terkejut melihat notifikasi bahwa dia sudah berhasil membangun ikatan dengan gadis itu. Dokter memberitahunya bahwa cedera patah tulangnya membutuhkan 1 minggu perawatan dan 1 minggu istirahat total. Nah, perhatikan jagoan kita mulai menyusun rencana licik karena tujuannya kali ini adalah menyembuhkan sirkuit mana Louis yang rusak parah. Tapi prioritas utamanya adalah menghancurkan inhaler itu yang sebenarnya adalah alat pengikis mana dalam penyamaran. Sebagai langkah awal, dia memberitahu dokter bahwa Louis mengalami kejang-kejang saat mencoba memaksakan kekuatan sihirnya. Dia tahu staf medis akan mengurungnya demi keselamatan, menjaganya tetap di tempat yang dibutuhkan. Besoknya, dia menelpon Jake untuk kabar terbaru soal pelakunya. Jake mengakui bahwa kecelakaan yang menimpa Louis terasa sangat mencurigakan. Dia menyebut soal Menara Gading, organisasi independen pemberi sponsor kadet sihir di luar pengaruh Babel, yang kekuasaannya atas siswa sangatlah mutlak. Ternyata Menara Gading sedang memilih siswa beasiswa dari kelas 2, dan Louis adalah kandidat paling unggul di sana. Namun saat pertandingan seleksi, tongkat sihir pemberian keluarga Barrett miliknya meledak secara misterius. Karena keluarga Barmet dan Kruger bekerja sama, jelas mereka bersekongkol menghancurkannya. Tapi Sehun lebih mengkhawatirkan soal inhaler itu. Dia bertanya pada Jake apakah ada hal aneh lainnya yang terjadi. Jake menyebut Profesor Charles dari Departemen Elemen Rela bersusah payah mensponsori pengobatan Louis selama ini. Di permukaan kelihatannya seperti guru yang baik, tapi naluri Sehun mengatakan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sebelum menutup telepon, Jake dengan gugup meminta Sehun untuk segera memberi kabar pada orang-orang yang mengkhawatirkan kondisinya. Jadi jagoan kita mengirim pesan pada Sean-ha si anjing gila agar bersikap baik jika bertemu Jake dan si anjing gila itu menyetujuinya. Karena Sehun tidak punya nomor Erika dan yakin dia bukan tipe pembuat onar, dia memutuskan mengurusnya nanti saja. Fokusnya kembali pada target. Dia berjalan menuju kamar Louis dan mengetuk pintunya dengan tenang. Kalian pasti bisa membayangkan betapa marahnya dia saat menarik pria itu masuk dan membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Berkat trik Sehun pada dokter, dia kini harus menjalani istirahat total selama 2 minggu penuh tanpa bantahan. Dia sudah mencurahkan darah, keringat, dan air mata demi pemulihannya selama 6 bulan terakhir. Namun sekarang dia merasa pria itu menghancurkan segalanya. Ketika jagoan kita membahas soal inhaler itu lagi, dia membentak bahwa dia sebenarnya mendengarkan peringatan itu,
dan berhenti menggunakannya setelah kapok mempercayai peralatan sihir secara buta akibat insiden tongkat barat. Namun dia benar-benar tercengang saat pria itu dengan tenang mengklaim bisa menyembuhkannya. Dengan nada mengejek, dia bertanya apakah dia tahu apa sebenarnya luka bakar mana itu. Dia membenarkan itu penyakit tak tersembuhkan yang bahkan belum ditemukan obatnya oleh para pendaki puncak legendaris sekalipun. Louis skeptis tapi cukup penasaran untuk mendengar teorinya yang dimulai dari inhaler pemberian profesornya sendiri. Daripada hanya bicara, dia memutuskan menunjukkan kebenaran dengan memvisualisasikan sirkuit mana Louis lewat tautan roh suci. Dia menjelaskannya dengan sederhana. Sirkuit aslinya dirancang untuk 110 volt, tapi area yang terkikis di lehernya telah dipicu secara buatan hingga mencapai 220 volt. Dia menjelaskan konflik voltase konstan ini menyebabkan kelebihan beban abadi pada tubuhnya. Akibatnya dia tidak akan bisa menggunakan mana sama sekali. Kesadaran itu menghantamnya saat teringat momen Profesor Charles memberinya inhaler. Dan itulah awal dari pengkhianatan yang takkan kita lupakan. Dia benar-benar tertipu janji Profesor. Kalian harus lihat, ini cerita dimulai saat Louis didorong untuk melawan Mana Burn dan dilarang menyerah meski sakit. Dulu, dia sangat berterima kasih atas dukungan itu. Tapi sekarang, sambil mengertakkan gigi di ruang rumah sakit, dia sadar kalau dirinya cuma diperalat sejak awal. Dia bersumpah bakal balas dendam ke Profesor itu. Dan karakter utama kita akhirnya lega melihat semangat hidup kembali di matanya. Dia jujur bilang kalau sebagai blacksmith, dia nggak bisa menyembuhkan lukanya, tapi dia bisa mengatur ulang aliran mana miliknya agar bisa sihir lagi. Merasa ada udang di balik batu, Louis bertanya apa imbalannya. Si cowok langsung to the point. Dia ingin Louis ikut menjelajahi 6 alam iblis demi mengubah masa depan. Dia akhirnya tersenyum dan menjabat tangannya sebagai tanda sepakat. Lalu, cowok kita memberinya sekantong ceri yang bikin dia bingung total. Dia menjelaskan kalau rasa sakit itu muncul karena mana murni melewati sirkuit yang rusak di lehernya. Biasanya, penyihir harus memutar mana ke seluruh tubuh untuk merapal sihir. Itulah kenapa dia tidak bisa bergerak. Solusinya, dia harus memproses mana langsung di lidah tugas gila yang dia ibaratkan seperti memasukkan gajah ke dalam kulkas. Louis nggak percaya itu mungkin karena hampir tidak ada sirkuit mana di lidah. Tapi Sehon yakin cuma dia yang bisa. Perhatikan baik-baik bagian ini. Faktanya, dialah pencipta metode ini di kehidupan lalu sampai dijuluki anjing peledak. Latihannya sangat berat. Pertama, dia harus makan ceri dan mengikat batangnya dengan halus, cuma pakai lidah dan mana. Sehun memaksanya lebih keras, menyuruhnya menggigit tongkat sambil meneriakkan kalimat sulit berisi mana dan emosi murni. Setelah seminggu menjalani latihan gila ini, dia frustrasi karena merasa cuma kemampuan bicaranya yang membaik, bukan sihirnya. Tapi akhirnya dia minta maaf dan ingin lanjut. Saat itulah, rahasia besarnya pun terungkap. Ternyata semua ini adalah proses pemurnian mana untuk sihir mantra. Louis kaget mendengarnya. Dia menjelaskan kalau mantra cuma butuh inti mana kecil dan imajinasi mental yang kuat. Untuk demonstrasi, dia membentuk bola mana, memberi elemen dengan sihir transformasi, lalu merapalkan mantra percepatan. Bola mana itu melesat begitu tajam, dan cepat sampai-sampai jendela rumah sakit hancur berkeping-keping. Belum sempat dia minta maaf soal kacanya, dia terdiam kaget. Louis sudah paham konsepnya dan membuat bola mananya sendiri. Detik berikutnya, dia memperbesar bola itu jadi orb raksasa. Sehun cuma bisa terpana. Dia ingat kalau meski sihir mengabaikan hukum dunia, penyihir dengan imajinasi kuat bisa melawan hukum sihir itu sendiri. Kalian pasti merasakannya juga si anjing peledak kini dibanjiri emosi yang meluap-luap. Sadar dia, akhirnya bisa sihir tanpa rasa sakit yang menyiksa. Cowok kita menyuruhnya menangis saja, tapi dia menolak. Dia nggak mau membuang air mata sebelum berhasil balas dendam pada orang-orang jahat itu. Demi membantu traumanya, Sehun mengeluarkan ponsel untuk memancing keributan di forum komunitas sekolah. Beberapa saat kemudian, di lapangan latihan Menara Gading, sekelompok mahasiswa baru lagi kewalahan melawan monster tengkorak biasa. Melihat pemandangan yang sangat payah itu, si antagonis Gods mengejek mereka dan menyuruh semuanya pergi jauh-jauh. Lalu dia ditelepon Barmut untuk mengecek postingan terbaru di forum Menara Cafe. Begitu melihat isinya, kemarahan Gods langsung meledak hebat. Gods memaki nama Louis karena berani menantangnya duel 1 lawan 1 secara terbuka. Waktunya sudah ditentukan seminggu lagi jam 1 siang di aula bela diri. Louis mengejeknya terang-terangan, bilang dia boleh menolak kalau takut terluka parah. Sindiran halus itu benar-benar menghancurkan harga dirinya. Dengan murka, dia bersumpah bakal menghajar Louis sampai nggak bisa bangun lagi. Kembali ke rumah sakit,
Si gadis sebenarnya nggak terlalu senang dengan postingan itu. Dia cemas sihir mantranya belum cukup kuat untuk mengalahkan Gods. Dia bahkan curiga Sehun itu mata-mata, tapi si cowok menenangkannya. Dia menjelaskan strateginya bahwa sihir Lui itu insting, tapi kecelakaan dulu membuatnya takut untuk menggunakannya lagi. Duel ini adalah terapi kejut yang dia butuhkan buat menghancurkan traumanya. Saat dia takut kalah bakal memperburuk keadaan, Sehun meyakinkannya kalau dia percaya penuh pada Lui. Saat itu juga, Sehun mengambil bone stone darinya yang ternyata adalah batu air mati, material kualitas tinggi yang bisa memperkuat sifat mana pada biji besi. Ini komponen sempurna untuk senjata barunya nanti. Lui sempat lega sampai dia melihat Sehun memakai sarung tangan untuk pemeriksaan mulut yang membuatnya langsung memaki-maki. Sementara itu, rumor mulai menyebar luas ke seluruh penjuru kampus. Banyak orang mulai curiga kalau Gods adalah otak di balik cedera parah Lui, apalagi kejadiannya pas sebelum seleksi beasiswa. Percayalah, kita akan melihat Gods benar-benar terpojok sekarang. Ayo kita masuk ke drama keluarga Yuar yang makin panas ini. God baru aja dimaki abangnya karena gagal total, padahal si abang cuma nunggu alasan buat rebut kekuasaannya. Begitu Pierre Barmut muncul, God langsung meluapkan semua kemarahannya. Simak ini baik-baik. God beneran emosi karena rencana awalnya cuma buat bikin Lewis diusir atau dipenjara, bukan malah disiksa secara fisik kayak sekarang. Ternyata Pierre yang diam-diam ngubah rencana itu, dia cuma minta maaf basa-basi, tapi jelas God nggak butuh kata-kata sampah. Dia butuh rencana nyata buat pastiin posisi mereka sebagai pewaris tetap aman terkendali. Pierre pun kasih janji gelap kalau dia punya cara sempurna buat beresin semuanya. Kita tunggu aja kehancuran seperti apa yang bakal terjadi nanti.